Itu kan sudah dijelaskan, Pak, Di di mana situ. di situ nggak Nah, ada sekarang pengertian. begini, Pak. Gini Allah itu tunggu Pak, Maha sabar Pak, Pencipta, sabar Pak. Pak. Nggak kita gini Dalam Pak. penciptaan dasarnya, kalau dia sendiri tidak ngapain dia pakai kata Kan kami. Kalau dia tadi sendiri, tadi kan gini Pak, saya menerima ucapan kalian setiap Allah iya dalam gini sabar, betul. gantian-gantian dong. Gini, biar bagus narasinya gini. Saya kan tadi Anda bernarasi bahwa setiap Allah itu dalam menciptakan segala hal, dia melibatkan makhluknya. Pertanyaan saya, Bro, sebelum makhluk itu diciptakan Allah melibatkan ke siapa? Kan kata kami yang kalian Anda maksud. Jadi kan begini, saya balik lagi. Bagaimana? Ketika Anda mempersalahkan kata kami di ayat sebelumnya, Hmm? nah saya menjelaskan di situ bahwa ketika Allah menjadikan makhluk ataupun apa segala macam menggunakan kata kami, berarti Allah itu melibatkan makhluknya. Kan begitu saya ngomong Saya tadi. sudah Untuk saya sudah penjelasan tangkap kata Pak. kami. Gini, maksudnya saya sudah Selanjutnya tangkap ada Pak. lagi Gini, pertanyaan dari saya Anda, kan tanya dulu, begitu. pelan-pelan. Malaikat itu makhluk atau enggak? Ah, Malaikat itu makhluk atau enggak? Makhluk, Bapak. Oke, pertanyaan saya Pak, dalam menciptakan malaikat ini, Allah 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 melibatkan siapa Pak? Dengan menggunakan Ada nggak kata kami di situ tadi ayat di Fatir itu, Pak, ayat ya 1? Ada makanya nggak? saya bilang kan yang gini Pak, yang kami bingungkan itu kok bisa ada asumsi setiap Allah menciptakan segala sesuatu itu dia melibatkan malaikat dan rasul. Pertanyaan saya, sebelum ciptaan itu dilibatkan dia melibatkan siapa? Atau gini aja deh, tunjukkan Bapak satu ini ayat mau atau gini aja deh, enggak lari-lari. gini aja deh. Setiap dijelaskan, Anda lari Bukan lagi ke gini lain. maksud Tadi saya, Pak. Anda Atau gini mempertanyakan aja. tentang kata Atau kami. gini Saya aja. jelaskan Atau kata gini kami aja. itu. Oke, Begitu loh, gini-gini Pak. Pak. Anda mengakui nggak malaikat dan para rasul itu ikut ambil bagian menciptakan manusia? Para rasul yang mana? Kan tadi kata si Idris, kami di situ pengertiannya Allah, malaikat, baru para rasul. Gini, kalau para rasul itu di dalam menciptakan itu firman, firman itu yang berupa seumpamanya hukum-hukum Tuhan, Oke. ya. Itu kan ada keterlibatan makhluknya di situ, yaitu Kembali kayak tadi, rasul itu bacakan dulu Bang. disebut Tunggu ada Bang. kami di Isa Bacakan Bang. Al-Masih, Kembali kayak tadi lah. ada Rasulullah, Ya pelan-pelan itu kita baca dulu Pak. ayat tadi. Bang Bom Bom, Pak Bom Bom, minta tolong Pak Bom Bom ayat tadi Pak Bom Bom. Bu Ica, kasih besar Bu Ica. Oke, bentar Pak. Oke, silakan. Nih Pak ya. Silakan ya. Bapak baca ya, lihat ini. Sungguh, koma, kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Pertanyaannya itu, kami ini siapa? Tadi Bapak bilang kami ini Allah, malaikat, dan para rasul. Oke. Benar-benar telah, perhatikan ini Pak, telah. Berarti sudah ya, telah itu sudah selesai. Sudah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Coba Bapak jelaskan dulu Pak. Idris Patir, aku turunin ya Idris Patir karena yang saya dapat dari kamu ilmunya tidak ada. Sorry ya Idris Patir. Oh iyalah. Oke. Lain kali ya kita akan Tapi jawab ya. tolong dibacakan dulu ya Kak Ica di surat Maryam ayat berapa ini? Ayat 19. Satu lah. Oh, Maryam, Ya, Maryam sebelum apa? saya turun ya. Oke, Quran surat Maryam ayat 19. Ayat 19 ya, 19. ayat 19. Ya. Oke, bentar ya Pak ya, bentar aja. Ini kita kasih kesempatan buat ini Pak Idris ya. Oke, Maryam ayat 19 ya. Maryam ayat 19. Maryam ayat 19. Supaya teman-teman yang Nggak lain masuk. bisa kita ini ya. Oke, Nggak baik. masuk kok. Apa pertanyaan dijawab lain? Iya, tentang Gimana, kami tadi. Kami yang dimaksud tadi itu ada juga di Quran surah Maryam ayat 19. Oh, yang tadi pertanyaan Tentang penciptaan yang ya. awal Tentang tadi, kami. Pak Bom Bom. Nah, Yang tadi yang awal tadi ya, yang sama Pak Iya. Bom Bom ya. ya tentang kami yang dimaksud itu. Oh, dari Allah Pak Raja dan Bagus ya.
Ya, coba dibaca aja dulu. Quran surah Maryam ayat Baca ya, 19. Maryam 19 ayat 19 ya. Iya, Oke, Quran baik. 19 ya ayat 19. Oke, baik. Dia atau tanda kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Adalah hubungan apa dengan Yang surat 90 menciptakan ayat 4? Nah, di situ begini Pak Bom saya izin ya. Artinya di Oke, dalam menciptakan saya Isa turun dulu ya. Al-Masih Nanti kita ini lagi ya Pak Idris ya. Ya, terima kasih ya Kak Ica. melibatkan Gabriel. Terima kasih ya Pak Idris. Iya, sama-sama Kak. Iya, ya. Terima kasih. Waduh. Baik. Jadi di situ sudah jelas ayatnya bahwa Gabriel tadi disampaikan Allah gitu, ada makhluk yang terlibat di dalam Gini, penciptaan Sabar, Pak, makhluknya. Gini Pak, kalau mengenai Ibu Maryam tadi Pak, tugas malaikat itu kan cuma hanya memberikan kabar Pak, hanya memberikan kabar, penyampaian Pak, bukan ikut melaksanakan penciptaan itu. Tapi yang di ayat tadi itu, monggo bacakan lagi Pak Bom, minta tolong Pak Bom dibuka layarnya Pak Bom. Sudah Pak, sudah. Saya sudah paham. Saya sudah Gini paham. Pak, kalau yang di situ Pak, dalam dalam penciptaan itu, bahwa malaikat itu ikut serta di situ dalam penciptaan itu Pak, ikut ambil bagian. Tetapi kalau mengenai yang di Maryam tadi Pak, kan tugas Jibril itu hanya menyampaikan kabar dari Allah bahwa Ya. Maryam itu akan hamil, kan cuma penyampai kabar Pak, bukan Betul. ikut guysnya. Ditanya lain, kalau jawab gini, lain. Pak. Anehnya. Nah, gini, saya Pak. bantu. Gini, biar saya bantu jelasin ya. Bagaimana sih Pak? Ayat yang Artinya dinampakkan Pak Bom itu tadi. artinya gini. Nah, coba saya bentar aja, Nah. sedikit aja. Sebenarnya jelas tadi ya, yang dinampakkan Pak Bom itu kan jelas. Jadi Allah bersusah payah kan, ya di situ pakai kata kami menciptakan manusia. Kenapa di situ pakai kata kami? Ya memang jelas. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, sekarang kita lihat waktu apakah manusia itu jadi nampak Allah tuh megang-megang tangan gitu kan enggak. Tapi yang kita lihat kan seorang manusia lahir dari ibunya kan. Kita lihat ada ibu tuh hamil. Jadi artinya dia Biar Malikil aja bertanya. jelas artinya bahwa bukan Allah langsung. Dengar dulu. Ada lain, jawab lain. Ini bang, Iya, artinya kalimat itu kenapa kata kami? Jadi Allah itu, ya gini, dengar. Jadi malah bohong kalau Allah mengatakan gini. Justru salah kalimatnya kalau Allah menciptakan manusia. Aja Ternyata Malikil biar Malikil yang dengar dulu, bertanya, Pak Bambang, bernarasi dengar biar dulu. Malikil. Realitanya enggak, justru ya kita tuh cerdas. Kalau Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia, misalnya manusia yang kita lihat gitu. Emang Pak Bombong lihat itu, misalnya ada orang lahir ponaan Pak Bombong, Allah tuh yang menciptakan langsung. Allah tuh Pak Bombong lihat langsung gubek-gubek tuh terus jadi manusia. Kan tapi dia melalui proses ada melalui ibunya kan. Itulah bahwa ya kenapa itu udah terlalu jauh. dengar. Makanya di situ pakai kata kami, ya. Tapi bandingkan ayat yang fatir tadi, ja'ilil malaikah. Allah menciptakan malaikat itu tidak ada kata kami di situ. Artinya bahwa Allah tuh langsung dia menciptakan malaikat. Begitu juga ayat lain, nahnu narzukukum, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dengar. Ketika memberi rezeki kok pakai kata kami dia? Memang melibatkan, emang rupanya Allah langsung masukkan uang ke kantongmu. Kau lihat gitu Allah langsung ngasih uang itu. Kan enggak. Dia melibatkan. Ya. Itu makanya dia menggunakan kata kami. Jadi begini. Ya, gini, Kemudian, Pak. pendapat yang kedua. Sebentar, Pak. Biar aku yang bicara, biar Pak. Sebentar. Biar aku habis dulu. Biar kami itu bentar, ada Pak. Begini ya, iya Pak. Benar. Iya Pak. Pertanyaannya begini Pak. Allah itu kan maha sempurna, maha kuasa, menciptakan manusia. Ini kan awal penciptaan manusia Pak. Allah itu menciptakan manusia. Pertanyaannya kami di sini, kami orang-orang Kristen semua yang ada di sini, Allah itu kan maha kuasa, kenapa melibatkan kata kami sesuai dengan Pak Idris tadi sampaikan, ada malaikat, ada rasul. Ini kan masalah penciptaan mula-mula, Allah menciptakan manusia. Nah, kenapa ada kata kami? Apakah malaikat itu tugasnya malaikat mungkin kumpul tanah kah?
Atau bagaimana kah? Ambil tanah di bumi kah? Atau bagaimana kah? Nah, Bapak tolong jelaskan. Kami ini menciptakan manusia. Nah, itu yang pertama Oke. kata kami. Yang kedua, kenapa manusia diciptakan dengan cara susah payah? Mungkin susah payah malaikat pergi ambil tanah jauh-jauh kah? Berapa ribu tahun cahaya kah ke bumi? Ah, gitu. Silakan. Nah, jadi saya Jadi sudah jelas, Pak Bombom. Gini, dengar Di ayat jelas ya. itu sudah jelas Yang mau kamu dikatakan. tanyakan itu kata kaminya atau kata susah payah coba. Ya, yang kamu mau tanyakan kaminya atau susah payahnya nih, yang mana yang mau ditanyakan? Dua-dua, Pak. Dua-dua. Itu kan ada pertanyaan, timbul pertanyaannya. Yang menjelaskan. Oke, silakan. Oke. Ya, jadi kami di situ pertama ya yang saya ingin dijelaskan. Kami itu bukan berarti bahwa Allah itu banyak ya. Allah itu tunggal, Allah itu esa, Allah itu ahad. Jadi kata kami di situ. Yang pertama ya, ini ada dua pendapat sebenarnya tentang kami ini. Yang pertama, pendapat pertama itu kata kami itu adalah kata ya yang lil hurma, lihtiram. Jadi kalau bahasa Inggrisnya majestic itu. Tapi bukan bermakna dia banyak. Dengar dulu. Kami itu kata bahasa Indonesia jamak loh. Coba KBBI, KBBI, Biar kita KBBI. dengerin dulu aja, Pak. Biar kita dengerin dulu aja, Kata Pak. kami, Oke, silakan. dengar dulu. Kata kami tidak selalu jamak. Ikuti dulu. Bentar, Kita Pak. ikuti Dengar jangan. dulu makanya. Dengar dulu sebentar. Makanya Biar Pak dulu. Bombom Kita dengar dulu. Orang Kita dengar dulu. iya ini udah penjelasannya. nyambung ya. Silakan. Ya, kata kami tidak harus jamak. Ya, bahkan bahasa Indonesia juga menggunakan hal itu. Bahasa Indonesia, walaupun ini adalah bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia juga kata kami. menggunakan seperti itu. Gak apa-apa, Pak. Ya. Enggak, biarin dulu. Kamu nanti kalau orang kita- Batak ya, orang Batak, kamu bilang aku itu nggak boleh tuh, tau nggak? Tapi Jangan Hami, bawa-bawa padahal dia adat. sendiri, Jangan tau nggak? bawa-bawa Satu orang. adat. Jangan bawa-bawa adat. Ini kita bicara tentang Ya, ini tentang bahasa. kata, ya. Artinya bahwa di dalam bahasa Tapanuli sendiri itu digunakan. Jadi kita Tidak yang hanya guna bawa kata dari ini, kita bawa bahasa Indonesia. Bawa kalau kami itu. Oke, iya, kata artinya kami- gini, ini Saya, untuk kami akan supaya mendengarkan memahami bahwa penjelasan kata dari Andi kami Nasution, dan nanti setelah kami mendengarkan, kami mau apa menanggapi ya. Oke, nanti Pak Oke. Pak Bombom Jadi, nanti tolong silakan ditanggapi. ya. Jadi kata kami itu kita berbicara padahal kita ini sendiri loh. Tapi kita nggak mengatakan aku ya. Bahkan kalau di kampung saya itu menggunakan kata aku tuh nggak sopan. Ya, tapi bilangnya kami. Padahal kita sendiri. Ya, jadi kata kami itu menunjukkan kata yang hormat. Kemudian dan ini berlaku di dalam gramatikal Arab ya. Jadi kata kami itu begitu juga kata antum. Iya, Antum itu sebenarnya jamak, tapi bisa untuk seorang ya. Padahal kalau Ica ada obat sendiri kah? itu Para anta, obat? kalau tunggal itu anta, Netizen, tapi netizen. antum Netizen yang untuk dengerin, hormat. dengerin Jadi aja. jamak itu jamak lil hurma, jamak Ini untuk netizen. kehormatan, bukan untuk banyak. Kedua, ya, kenapa di situ menggunakan kata kami? Ini memberi pengajaran bagi umat manusia bahwa memang Allah ketika narasinya menggunakan kata kami, bukan Allah yang langsung. Artinya Allah melibatkan ciptaan-ciptaan yang lain. Contoh, dalam penciptaan manusia, dia ada melibatkan ada ibu. Sebelum ibu itu terjadi hubungan suami istri. Ya. Jadi artinya bahwa ketika kata kami itu udah jelas. Oh, berarti ini tidak Allah langsung. Artinya Allah melibatkan Oke, ciptaannya. Tapi ketika kata tunggal, sudah selesai ya Allah Pak Andi ya. langsung. Ya, Dari silakan. penjelasan kami itu sudah ini ya. Oke. Baik, silakan Pak Bombom karena terlalu yang penting kita ngambil saya mau mendengarkan penjelasan, saya mau ambil intinya saja gitu. Silakan Pak Bombom. Tetapi di sini saya katakan sekali lagi Pak MD dan Sution, di sini banyak teman-teman yang mendengarkan gitu. Jangan sampai apa yang Pak MD Nasution sampaikan itu untuk penjelasan menjadi bahan tertawaan karena kata kami itu lebih dari satu. Mau bahasa dia bahasa kalau kita tinggal di Indonesia itu kata kami itu lebih dari satu kecuali saya dan Ya. aku. Nah itu baru itu sendiri gitu. Nah tetapi kalau Gini. udah kami
Bisa saya jelaskan Pak Nasution? Bentar kecap, Ya. bisa ngomong bentar kecap. Sebentar Enggak, dulu, Sabar, bro. gini, Sebentar dulu. Saya dulu, Muka kan gile, udah muka gile. ngomong. Muka Iya, gile gantian dulu. dong, Kristen lagi, Lanjut, ya. gantian dong. Bentar, Gini muka bang, gile. Ini tadi kan kita lagi. Boleh nggak saya bicara? bentar dulu bang Melikil, bentar bang, bentar 1 menit aja. Gini, Oke. kalau Muka memang gile bentar, Al-Quran ya. itu, kalau memang Al-Quran itu konsisten menggunakan kata kami itu istilahnya penyebutan kata tunggal atau sendiri, seharusnya konsisten. Tetapi faktanya tidak seperti itu. Contohnya kita buka di Al-Maris ayat 40. Silakan buka dulu Kak. Al-Maris Ya, ayat 40. Nah, Berapa? kita baca ya di situ. Al-Maris ayat 40. Al-Maris ayat 40 ya. Iya, jadi kalau konsisten dari awal harus kami semua, nggak usah ada pakai aku dia. Kalau memang konsisten. Al-Maris. Takutnya nanti Ayat 40. Bang MD Nasution memperjelaskan itu, ini netizen yang mendengar. Kalau kita sih yang Iya, nggak apa-apa. Iya. It's okay gitu. Biarkan Al-Maris. netizen nanti yang apa? Ayat 40. Oke, silakan. Saya bacakan aja ya. Oke, silakan. Ah. Aku bersumpah kepada Tuhan, aku bersumpah demi Tuhan pemilik timur dan barat. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Pertanyaan saya, ada tiga oknum di situ. Ada aku, ada Tuhan pemilik timur dan barat, dan ada kami. Pertanyaan saya, padahal itu satu ayat itu. Pertanyaan saya, aku di situ siapa? Oke, baik. Anda paham tidak ayat ini? Coba Anda baca sebelumnya. Itu ditujukan kepada siapa? Dia Allah berbicara kepada siapa? Lihat dulu ayatnya di atasnya, 2 ayat sebelumnya. Coba lihat, baca ayat itu. Itu Allah sedang berkata kepada siapa? Gini bro, gini saudaraku. Kita membicarakan konteks kata kami ini. Kenapa nggak konsisten? Itu surat maksud Al-Marid saya. berapa? Al-Marid berapa? Biar kita 40, buka Bang. Al-Marid berapa? 40. Ya, Al-Maris 40. coba lihat. Baca yang saya dulu. maksudkan di Allah situ, itu berbicara kepada Iya, yang saya maksudkan di situ Pak. Al-Marid Kalau itu surat memang- berapa ya? Al-Marid ya? Kalau memang kalian Al-Maris konsisten ayat di Al-Quran 40. itu, kata-katanya itu enggak kata ganti itu seharusnya Surat Al-Marid itu surat berapa? kata Kias kami berapa ya? semua. Ada dia, ada aku. Nanti saya tunjukkan ayat yang lain ya Pak ya, kalian jawab. Yang begitu juga modelnya. Oke, silakan Bang Malikin. Oke, jadi saya perjelas lagi sedikit Mbak Ica ya. Tadi sudah jelas kok dijelaskan oleh Pak siapa ini, Pak MD ya. Jadi itu aja, saya dengerin aja. Dengar dulu, mau nggak masuk akal, mau itu Iya, terserah ya. Saya kan Iya, berpendapat, baik, ya Anda boleh berpendapat. Baik, jadi saya ulangi lagi. Ketika Allah menciptakan sesuatu melibatkan makhluknya, Dia akan menggunakan kata kami. Ketika Allah mengatakan dirinya sendiri atau di dalam penciptaan tidak ada terlibat makhluknya, Dia akan menggunakan kata tunggal. Nah, kata tunggal di dalam bahasa Arab ada yang diartikan tunggal jamak. Nah, itu Anda harus pahami dulu. Begitu, bro. Oke? Al-Marid Lanjut. itu surat berapa ya? Yang Biar aku buka bentar, ya. yang ayat 40 biar saya jelasin. Ayat 40 Ma'arij. 70, Kenapa? surat 70. Ya, Al-Ma'arij 40 tadi ya, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Udah jelas ayat itu. Ya, maka sungguh aku bersumpah dengan Tuhan ya timur dan barat. Sesungguhnya kami, dia di situ menggunakan kata kami sungguh maha kuasa. Itu udah jelas bahwa di dalam pengaturan timur dan barat, matahari ya, timur bintang, kemudian dan sebagainya. Memang Allah melibatkan makhluknya, makanya di situ kata kami. Udah jelas itu ayat itu. Oh, berarti Ya. gini Bang. Berarti gini Bang. Kalian tolak nggak malaikat itu maha kuasa? Mana ada malaikat maha kuasa? Bukan maha kuasa. Artinya dalam pengaturannya itu Allah melibatkan makhluknya. Tadi kamu sudah Terjadinya baca. geo Sungguh apa kami maha kuasa. Pertanyaan saya, yang terbitnya maha kuasa siapa? matahari, terbenamnya Iya. ya. Gini bro. Kalau konsisten kalimatnya di situ. Ya bukan konsisten, artinya Kenapa memang kamu yang harus bentar. justru itu Kamu aja kalimat yang yang betul, dulu. kalimat yang betul, Disinilah bukan istilah kalimat gini, yang salah. di- Justru yang salah kalau bilang Bukan Allah yang katakan, ngomong ini. sungguhnya aku yang mengatur semuanya. Ya, emang kita nampak Ya. rupanya Allah langsung rupanya ngatur-ngatur ini. Allah yang ngatur adanya hujan. Nampak Allah tuh nurunin hujan, woi. Itu malah jadi justru hoak. Enggak, dengar dulu. Di situ Sebentar. sungguh kami maha kuasa. Pertanyaan saya, yang maha kuasa itu selain Allah siapa? Ya,
Allah sendiri yang maha kuasa. Kami dengan Tapi di dalam prosesnya itu ciptaannya itu berjalan. Artinya dia kok Ini, Pak. Ibul Sebentar, bahwa dalam Sebentar Pak. Kan surat Al-Mars 40 ini, Bapak tolong jelaskan ya biar enak. Jangan ada yang ribut. Ini kan kita diskusi tentang agama, jadi masing-masing punya iman. Iya. Jangan kita ini, cuma kita bertanya aja ya, supaya enak, jangan ribut. Nggak enak lah kalau ribut, ini kan imannya Bapak. Nanti Bapak bertanya juga, kan kita diskusi. Lihat Pak ya, maka aku ini siapa Pak? Aku ini kan jelas Allah. Bersumpah dengan, kata dengan, berarti dengan ini ada oknum lain. Nah Tuhan, ini Tuhan siapa Pak? Aku ini kan jelas Allah. Bersumpah dengan, contoh Bapak ngerti kan? Nanti udah sebentar ya. Nih, yang mengatur tempat terbit. Ya tunggu dulu Pak. Ini difikskan Ya, dulu silakan. kata kami Pak Bom. Dijelaskan dulu kata kami Jadi tadi. Apakah Allah kita sudah bersumpah, sepakat? ya. Baru kita lari lagi ke yang Allah yang lain. namanya Enggak, sebentar dulu Pak. Kalau begini, Sebentar Pak, ini kan kitab suci Bapak. Saya baca dulu. Kan Bapak punya kitab suci, saya hargai Pak ya. Nggak boleh ini kitab sucinya Bapak. Kita harus hargai. Saya baca dulu Pak. Nanti Bapak jelaskan silakan. Maka aku bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Oke. Nah, di sini kan ada kata sungguh ya. Sungguh kami. Nah, ini kata kami kan. Kami benar-benar maha kuasa. Nah, kata kami ini kan jelaskan jamak, Pak. Nah, berarti aku ini siapa? Tuhan ini siapa? Monggo, Pak, silakan. Oke. Sudah dijelaskan Aku Pak, itu- ketika Ya, ada ya, kata kami di situ, di dalam kekuasaannya dia melibatkan sesuatu. Contoh, presiden berkuasa dengan siapa? Menteri. Bukan artinya menteri itu jadi presiden, tetapi kekuasaan ada pada presiden. Begitu loh, simpel banget memaknai itu. Berarti ada 2 oknum dong. Bukan 2 oknum, mau 100 oknum, 1000 oknum juga boleh Mbak Ica. Tetapi Ya, berarti keputusan aku ini itu Allah ya. ada di presiden. Sebentar, Pak. Bang. Aku ini kan Allah. Sebentar, Pak. Aku ini Allah ya. Allah kan bersumpah. Siapa ini? Tuhan ini siapa nih, Pak? Ya Tuhan Itu ini Allah bersumpah itu. demi dirinya. Jadi Allah bersumpah demi dirinya, ya. Nggak ada tulisan Dan kata demi, Pak. demi ciptanya. Ini kata Sumpah dengan, ini kan- Pak. Bukan demi. Dengan. Ya. Kalau Dengan. dengan itu sama. Misalkan Ya, dengan kalau- dirinya. Pak Bombom Dirinya dengan yang Ica menguasai beda. timur Pak Bombom dan barat. Ica beda. Pak Bombom Dia- perempuan, dia Pak Bombom bersumpah demi laki-laki. dirinya, demi Masa aku dirinya sama dia Eke? bersumpah. Iya, dia itu Boleh bersumpah saya demi bicara dirinya. sedikit? Biar Malikil aja. Biar Malikil yang biasa aja dengan ini. Oke, boleh besarkan layar saya? Baik, siap. Oke. Jadi gini Pak, ini di dalam sapi betina ayat 34. Ketika kami berfirman kepada para Jadi malaikat tidak terlibat, Pak. Kami berfirman kepada malaikat. Kalau Nah, itu Bapak kepada malaikat apa itu Pak? Itu Iya, kepada betul, malaikat betul. apa itu? yang berfirman Artinya bahwa kami. Allah ketika pun berfirman dengan, kenapa Allah pakai kami ketika dia berfirman kepada malaikat? Artinya jadi- bahwa Allah itu bukan berbicara langsung kepada malaikat. Jadi kami Ya, itu jadi kita Ada fikskan yang dulu. nyampaikan itu malaikat Jibril. Iya. Jadi Kita fikskan. Apakah kami itu Allah? Kami Iya, benar-benar kan? maha kuasa. ya, betul. Oke. Artinya bahwa di dalam Iya, proses udah. penyampaian firman kepada malaikat itu, Iya. Kami Allah ya. Bapak harus pegang ya. Dan tidaklah kami turun kecuali atas perintah Gini. Tuhanmu. gini. Sebentar. Ini, Pak. Kenapa? Kami- artinya kami gini ya. Kami Sebentar, di situ. sebentar. Dia Sebentar, kan Pak. tentang firman yang Pak, disampaikan ini kan. Sebentar. Tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi kami itu punya Tuhan, diperintah surat turun Al-Baqarah oleh berapa, Tuhan. Malikil? Malikil, surat Al-Baqarah berapa itu? Ini Maryam. Surah Maryam. Oh, Maryam berapa itu? Maryam berapa? Maryam. Jelas itu, udah jelas saya itu, udah jelas. Iya, Jadi- itu kami kan Allah. Kami diperintah turun. Itu malaikat, itu malaikat. Tadi itu. katanya Coba baca kami yang Dan di dalam ayat itu yang kita pahami ya dari ayat itu, bahwa proses firman yang sampai kepada malaikat itu juga bukan Allah langsung.
Ya. Gini Pak, maksudnya kami siapa coba? Kami itu Allah atau siapa? Itu Maryam berapa itu? Biar suruh dia baca dulu, sebentar. Tapi kenapa Allah Biar jangan menggunakan dianu. kata kami? Jadi karena Allah tuh tidak langsung kepada malaikat itu berbicara. Ya, bukan langsung seperti aku sama kamu, bukan. Ya, tapi melalui ada lagi yang menyampaikan. Jadi semua yang berproses ini ya Allah sebutkan, ya makanya di situ menggunakan kata gantinya itu kami. Bukan, kita hanya bertanya Pak. Ini kalau kita baca ayat sebelumnya, itulah surga yang kami wariskan. Nah, siapa malaikat yang mewariskan? Kan Allah. Kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Allah, iya. Iya, kami berarti Sampai lagi. Allah. Nah, Jadi iya sebentar. semuanya penjelasan itu seperti yang saya udah jelaskan. Itulah semua. Iya, Jadi pahami iya. aja itu seperti yang sudah saya jelasin. Iya sebentar Pak, ini kan kami di ayat sebelumnya kan kami Allah. Nah ayat berikutnya kami itu yang mewariskan surga, tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Ternyata kami itu punya Tuhan dan diperintah oleh Tuhannya. Boleh menjawab? Boleh menjawab? Ya silakan. Ya, gini ya. Di dalam Al-Quran itu, sepaham aku, kata kami itu menunjukkan Allah itu berkuasa. Nah, masalah di sini, rum-rum ini, muslimnya itu belum begitu paham tulisan Arabnya. Nah, ini permasalahannya. Karena Arab itu bukan terjemahan. Nah, pada apa aku lihat tadi pengertian kata kami itu pada agak melenceng semua. Apalagi kamu ini, coba kamu jelaskan dulu kata kami. Iya. Gak usah ngaco. Iya, kata kami itu menunjukkan Allah itu maha kuasa itu. Kata kami itu. Nah, coba jelaskan maha kuasa. Maha kuasa itu apa? Iya, Jadi, maha kekuasaan. gini, bro. Iya. Kami itu Allah atau Allah beserta malaikatnya. Coba. Menunjukkan kekuasaan Allah kata kami. Oke, jadi kami itu Allah ya menunjukkan kemahakuasaannya. Kekuasaannya Allah. Oke. Nah, Gitu. nah di sini Allah yang maha kuasa itu diperintah oleh Tuhannya itu gimana? Itu di dalam proses apa sebelum penciptaannya itu? Lihat dulu di atasnya ayat itu. Lah iya kan, bukan kita fokus kaminya. Kaminya itu tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi si kami ini turun atas perintah. Tidaklah kami artinya bukan dia sendiri. Di situ ada malaikat. Kecuali dia bilang tidaklah aku. Nah, ya kan? Tidaklah kami, berarti ada objek kedua yang diperintahkan yaitu malaikat. Begitu aja. Apa pusing? Okay. Nah, ketika kami berfirman kepada malaikat, ini kami siapa? Ketika kami berfirman kepada malaikat, dia bekerja sama dengan siapa? Itu ada siapa di situ? Malaikat. Kaminya ada siapa? Kedua. Kami Allah. Kami Allah. Oke. Nah, malaikat. Lalu malaikat siapa? Lalu aku artinya bersumpah. Ada berapa di situ? Ya, ada dua. Berarti kami kan Allah. Kami benar-benar maha kuasa. Kami hanya Allah kan? Benar? Kami Allah. Nah di sini betul itu. Di sini Anda harus konsisten masuk kepada malaikat, bukan Allah bukan Allah langsung. Kekuasaan. Lalu di sini yang maha kuasa, kami maha kuasa. Ini siapa? Kalau bukan Allah siapa lagi? Malikil, itu surat berapa itu Malikil? Yang mana? Ini yang kau baca. Ini Al-Ma'arij 40. Kami benar-benar maha kuasa. Jadi mereka nggak paham, Pak MD. Jadi kekuasaan Allah itu dia kan meliputi ada orang yang dipakai atau ada makhluknya yang dipakai. Bukan. Ketika gini, dia berkata kami berarti ada keterlibatan makhluk di dalam berkuasa. Yang 40 kami maha kuasa. Betul. Kenapa di situ pakai kami dia maha kuasa? Ya kan? Ayat itu dia kan memakai tentang pengaturan timur dan barat. Ya, jadi artinya di dalam akunya ini adalah kami. Siapa itu? Fajar Naga, bentar dulu Fajar Naga, biar supaya kan ini dulu akunya ya. itu yang bersumpah dan akunya itu adalah kami. Akunya itu bersumpah kepada Tuhannya, benar? Bersumpah pada dijawab ini sendiri. Ya. Ya, jadi di situ ya ketika mengatakan kami di situ, pertama kan katanya aku ya, dengar ya, aku bersumpah ya, kemudian dengan yang mengatur langit dan bumi. Jadi
yang mengatur langit dan bumi itu dia bersumpah pada dirinya, tetapi dia juga melibatkan proses yang mengatur langit dan bumi itu, bahwa dia bersumpah dengan dirinya dan ciptaannya. Nah, jadi dia di situ bersumpah dengan dirinya dan ciptaannya yang mengatur itu. Nah, terus pada kesimpulannya kami benar-benar maha kuasa, itu siapa kami? Dengar dulu. Ketika dia berkata kami benar-benar maha kuasa, berarti di dalam maha kuasanya Kami itu dia ada termasuk melibatkan Ica, makhluknya. Malikil, Pak Bogong. Begitu. Jadi kami Kalau itu saya yang sendiri. saya ingin tanya, kami ini siapa yang benar-benar maha kuasa? Allah beserta malaikatnya. Sudah saya jelaskan di dalam kekuasaannya Malikil. Dengar dulu, di dalam kekuasaannya dia akan melibatkan makhluknya. Contoh presiden. Bukan, Di dalam- kami ini dengar kan dulu. maha kuasa. Dengar Siapa dulu. kami ini? Dengar dulu Malikil ya. Ketika presiden berkuasa itu pasti ada ada menterinya, ada apa untuk Berarti menjalankan ada kekuasaannya orang lain itu. dong. Jadi ada lebih dari satu yang maha kuasa. Tidak begitu? bisa, tetap Berarti presiden lebih dari satu. tetap presiden itu adalah pelaku sebagai kepala negara, tetap kuasa ada di dalam tangan presiden. Nah, Jadi dia mengatur. oke. Gini, Begitu. standar gandanya gini, Bro. Anda standar ganda. Jadi ketika maha Saya kuasa, standar ganda itu sudah menjelaskan itu. sebentar. Di dalam kekuasaannya, Bro, di dalam sifat gantian. kemahakuasaan Betul, Allah, bagus sekali. Gantian. ketika Betul, Malikil. melibatkan Ini biar makhluknya, saya Sebentar. jelasin, dengar. kata kami. Kenapa di situ maha kuasanya? Bentar. Kenapa di situ pakai kata kami ya, maha kuasa? Itu penjelasannya walan tajidal sunnatillahi tabdila ya. Oke. Dan tidaklah sekali-sekali proses yang apa yang di muka bumi ini itu menyalahi secara sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah itu artinya hukum eksak terhadap apa yang alam ini. Iya. Jadi artinya gini di dengar sini, dulu, dengar jadi dulu. di sini kan diartikan. Makanya gini. Bentar dulu. Artinya Bro. bahwa kenapa sebentar. Allah katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Kami itu di situ prosesnya itu ya, bahwa keberlangsungan di alam ini juga ya itu sesuai dengan sunnatullah. Ya, misalnya sebentar dulu, Bro. Kan di sini misalnya kami gini, dengar dulu. sebentar, Bro. Misalnya gini. Nggak nyambung. Misalnya gini ya. Sebentar, kawan. Ada proses Gantian lah. gravitasi Gantian. bumi. Bentar, MD, bentar MD, Bentar ganti dulu. ini dulu. Silakan. Kan Pak di Malikil. sini kami benar-benar maha kuasa. Anda sematkan kepada Allah kaminya. Jadi di sini Anda artikan Allah sendiri. Kami benar-benar maha kuasa. Nah, ketika di sini kami itu diperintah oleh Tuhannya, kamu artikan kepada pihak lain. Itu standar ganda kamunya, Bro. Tidaklah. Standar ganda. Gini ya, sebenarnya udah jelas sekali ayat itu ya. Jadi artinya bahwa ketika Allah mengatakan kata kami ya, bahwa ada di dalam proses keberlangsungan itu melibatkan ciptaannya ya, ciptaannya. Begitu juga kenapa di situ inna laqadir, sesungguhnya kami maha kuasa ya. Nah, kaminya siapa Jadi yang kita artinya ingin bahwa- tanya itu, Bro? Ya. Allah. Jadi Oke, Allah. Nah, Maha di kuasanya sini, ini hubungannya di apa? sini, oke, Maha kuasanya ini kan iya, di terhadap situ timur kan dan kami barat Allah. tadi pengaturannya, kan? Nah, di sini harusnya kamu konsisten. Kami adalah Allah juga, tidaklah kami Allah turun Memang Allah, kecuali Allah. Ya. Oh iya, Allah Memang punya Allah. Tuhan di sini, Bro. Tidaklah kami turun Aduh. kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi Allah Ini. turun kecuali atas perintah Tuhannya, Tuhan. Nih, Jadi gini, loh. Allah maha kuasa segala sesuatu, ya. Allah yang maha kuasa kan. Bukan, Tetapi- siapa yang memerintah Allah turun? Ini yang saya tanya. Kami kan Allah. Siapa yang memerintah Allah turun? Di sini kan dikatakan Tuhanmu atau Tuhannya Allah. Itu kami. Tidaklah kami turun. Tidaklah kami turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Jadi Allah diperintah oleh Tuhan ini. Itu apa yang kamu coret itu apa? Itu malaikat. apa, Begini Pak? Malikil, Kamu coret-coret yang itu apa diperintahkan itu, Pak? turun itu Di dalam adalah kami apa itu? Satu-satunya malaikat. Sugion atau kayak gile. Coret apa itu? Kok kamu coret itu? Apa itu yang coret itu apa itu? Ini tanda kurung, ini tafsiran. Ya apa Jadi- itu? Apa itu? Ini Jibril. Apa itu? tafsiran, Kok coret itu? tafsiran. Iya, ada kata dicoret itu Kalau apa? tanda kurung itu bukan tafsiran, bego. Loh. Tanda kurung itu Mana- ini, menggunakan domir, kata ganti. Wamana tana syalu. Jangan ini sopan. Mana kata Jibrilnya mana? Oke. Kata Jibrilnya.
Wama natana syalu. Mana Jibril? Tunggu dulu, surah berapa itu? Surah berapa itu? Hu-nya itu siapa? Hu-nya itu siapa? Kau sangka hu itu apa artinya hu itu? Mana? Hu itu Itu ada apa? kata hu. Gak usah, kau lihat aja Arabnya, biar kita lihat Arabnya. Iya, Gak Pak. usah kau lihat itu. Nih. Wama Malikil itu surat berapa Malikil? Dia tanya. Maryam. Wama natana syalu Ya. ila. Natana Jalu. Iya. Gini. Mana kata hu-nya? Enggak ada kata hu. Jalu, Ya. hu. Najalu, bukan hu, najalu. Lu. Natana. Natana Jalu. Nah itu kan jamak. Kamu, Ya. kami. Kami. Itu kan. Nah, Anda kan mengartikan kami itu Allah. Nah, di situ wama Maryam nata. berapa Malikil? Aduh, Maryam surat berapa? Maryam. Surah Maryam berapa? Maryam Gini. 64. Itu loh. Oke. Wama natana syalu ilah. Nggak ada kata hu. Nah di situ, Gini. itu yang kami itu diperintah turun. Betul itu. Siapa yang memerintah turun Sinai itu? Wih, Jibrilnya kau hapus Malikil. Mana kata Jibrilnya? Mana kata Jibrilnya? Mana Jibrilnya? Coba Itu yang kau Jibrilnya mana? hapus. Mana Jibrilnya? Itu yang kau hapus. Iya, mana Jibrilnya? Balik dulu. Ini originalnya, mana Jibrilnya? Balik dulu, Malikil. Yang kau hapus itu apa, Malikil? Jibrilnya mana? Jangan bohong-bohong lah, jangan tipu-tipu lah. Laginya nah di situ bukan kembali kepada Allah, ya. Ya, Lalu Natana Itu Jalu. kembali kepada malaikat. Aduh, tipu-tipu Nanya Malikil. di situ, ya. Kami turun, yang turun itu malaikat, bukan Allah yang turun. Jadi kami itu Jibril. Jadi kami itu Jibril, begitu. Itu adalah malaikat. Kau Nah, membohongi kamu Allah. menghapus itu yang kau hapus apa yang kau Oke, surat? berarti- Nanya itu malaikat, bukan Allah. Berarti Ya, kami tidaklah kami turun. Yang turun itu siapa? Malaikat itu yang turun. Enggak gini, Kecuali perintah konsisten Tuhanmu. dulu. Kami itu siapa Jibril? Jadi kami itu Jibril. Malaikat Kami Jibril itu itu. Jibril. Nanya di situ malaikat Jibril. Nanya Enggak di situ. konsisten dulu Nanya. kalian. Di situ Ya. kami siapa Jibril? Malaikat Jibril. Nah, lalu ini Kata kami Jibril, oke. kami berfirman kepada malaikat gimana? Jibril malaikat bukan? Kan kerjasama dengan ada malaikat. Iya, Kamu jangan iya, kaminya, Bang. Kamu mau framing ya. Oh, jadi Jibril yang berfirman ini. Jibril berfirman kepada para malaikat. Illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami ya turun. Siapa kami di situ? Malaikat Jibril. Illa bi amri rabbik, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Jadi malaikat Jibril itu turun, enggak ada lain Enggak kecuali ada perintah kata Tuhan. Jibril di situ, Bro. Kita bahas. Itu yang kau jangan hapus, kau itu bilang yang kau kejahatan. Enggak hapus. ada. Kita lihat interlinearnya ya. Nanya di situ Aduh. adalah malaikat Jibril. Ada Pak Kamu mau Malikin. bohong Bang. pula Ada kau. Pak Malikin. Enggak ada, itu tanda kurung, itu tafsiran. Bukan Allah, ya. Ini. Nanya di situ bukan Kita- Allah. Iya, Nah, itu tafsiran. Malikil, tipu. Di dalam originalnya enggak ada Ya, Jibril. kau udah ketahuan, kau mau nipu. Ketahuan Ya, mana nanya dulu? dulu. Nanya di situ bukan Allah, itu malaikat Loh. Jibril. Nih. terjemahkan Aduh. perkataannya, Bang. Ya. Ah, coba baca. Surah Baca, kau baca. sebentar. Jangan kau arahkan yang jelas, objeknya jelas. Iya, Jangan kau saya mau bohong-bohong, udah. tahu. Yang jelas kau objeknya. Maliki, kamu buat gaduh ini. Buat gaduh. Nih. Oke. Tidaklah ini ya. Itu Ini apa itu? Nyatanya jauh. Nah, itu tuh. Ini interlinearnya. Kemana arah kamera Wama, kau? dan Bukan ke tidaklah- Wama, kena tanah jalur bego. Dan Nah, tidaklah kami turun. kami Kaminya turun itu, kecuali kaminya itu malaikat Jibril. loh tadi katanya Allah. kami Allah. Gimana Gimana sih? saya turunkan mulutnya kasar. Saya Kan tidak saya suka. bilang. Begini baca, tolong baca. Kalau kasih data jangan dicoret-coret, Malikil. Itu Ini banyak terjemahan. loh penonton ini. Ada, Maliki, saya buat baca gaduh juga aja. ada kata Jibril. Orang lagi diskusi bagus. Loh, saya kan tanya, Bro. Kami di situ siapa? Kalau kalian kan menjawab dari tadi, Sorry. kami Kalau Allah. kasar-kasar nggak boleh di sini. Saya nggak suka kasar-kasar. Saya kalau siapapun jangankan Muslim, Kristen aja motong-motong atau berkata kasar, saya langsung kick. Nah, Saya nggak pandang. Ini interlinearnya ya. Wama natana syalu. Natana syalu lila bi amri. Artinya nih, dan tidaklah kami turun kecuali
dengan perintah Rabbika Tuhanmu. Tidak ada kata Jibril, makanya saya tanya kata Jibrilnya di mana? Saya tanya dulu, yang kamu coret itu apa, Malikin? Mana nggak ada yang saya coret di sini? Ada, yang pertama kamu coret itu. Loh, ini interlinearnya. Interlinear. Jangan tipu-tipu lah, kita edukasi. Ini bro, ini ya kita kasih tahu ya. Ini kan dalam tanda kurung. Dalam tanda kurung. Itu Ini dalam tanda kurung. Nah, itu Jibril. Iya. Apa Ini itu? terjemahan kamu hapus. dalam tanda kurung. Nah sekarang di dalam originalnya mana Jibril? Di dalam originalnya mana Jibril? Mana Jibril? Itu lu di situ ditujukan kepada Jibril, Malikin. Kamu hapus. Katanya tadi. kami itu Allah, sekarang kami Jibril. Gimana sih? Nggak konsisten. Satu-satu ngomongnya bang. Ya satu-satu. Coba kau baca Arab. Gini, tunggu sabar dulu sabar. Gini saudara Muslim. Coba baca Kalian Arab. konsisten Kamu baca dulu, Arab gini. salah itu. Nih, Bentar dulu. Wama natana syalu. Ini enggak ada Jibril kan? Salah itu bacanya. Natana syalu. Itu tasbih bang. Lalu bacanya apa? Nah coba baca yang betul lah. Makanya apa? Ya coba kamu baca kan saya sudah baca, kamu baca coba. Nah, Apa? coba baca yang betul. Natana Jalu. Saya kan sudah baca. Ini kan bacanya natana jalu. Nah sekarang kalau itu salah, apa bacaannya coba? Jibril salu begitu. Bukan Jibril Salu. Lu di situ Natasa. Lu itu menunjukkan. Bukan Natasa, objek lain. Natana. Objek Ada lain nanya, itu ada na. adalah Jibril yang kamu hapus Bukan tadi. Natasa lu, tipu-tipu. bukan. Ada nanya. Ada na. Nah ini yang kami. Natana. Syalu. Nah, Nah, lu coret Natana aja, Syalu. coret aja lagi biar jelas. Loh kok coret? Nggak ada Jadi Jibrilnya kan? gini, coba kamu geser lagi ke sana. Kamu geser ke kiri. Natana syalu Coba tanya yang kamu coret. lila bi amri. Terus. Dengan perintah Rabbika Tuhanmu. Nah, yang tadi ada Jibril di situ. Mana Jibrilnya? Kagak ada bro. Ah. Ini Jibrilnya di Indonesia dalam tanda kurung tambahan manusia. Yang kamu hapus tadi. Loh ini. Bang Malikin. Nggak pintar-pintar. Loh ini tanda kurung. Saya tanya dalam originalnya mana Jibril? Itu maksudnya ayat itu ini terjemahannya bang. Ah. Tidaklah kami turunkan Jibril itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami turunkan malaikat. Jibril. Oke, Malaikat mana? mengatakan. Oke, mana Jibril? Tidaklah turun isi kakinya. Iya, Itu mana kan terjemahan Jibrilnya? Arab. Iya kata Jibrilnya Arab tidak mana? mengatakan Jibril. Lah, Video berarti Anda ayat menafsir apa dong. itu ya? Oh, Anda menafsir, sudah ada tafsirannya di situ, kamu yang nafsir sendiri. Tafsiran ayat Kamu lebih Al-Quran, pintar Bang. dari ayat itu. Karena Oh, kamu berarti coret. berarti konsisten kami itu Jibril, benar. Kami itu Jibril. Aku tanya sama Iya Abang, dong, beda tidaklah nggak kami. bahasa Arab sama bahasa Indonesia? Oke, kami itu Jibril. Nah, ketika Udah kami itu Jibril, Malikil, udah diakui, udah rekam. ya, Kami jadi itu Jibril, ya udah. ketika Jibril berfirman kepada para malaikat, benar. Ketika Jibril- dari kontes kau ini. Loh, Putar katanya kami lagi. Jibril. Itu ayat di atas loh. Iya, katamu Jibril, kami Jibril. Ketika Jibril berfirman, ketika kami dalam kurung Jibril berfirman kepada para malaikat, benar? Aduh, Malikin. Loh, kok Malikin. Pusing ya, Kamu pusing. ada tanda Pusing. koma di situ tadi. Pusing ya? Maksudnya kasih tahu aja. Oke, lanjut yang lain sudah pusing. Nggak usah tipu-tipu lah. Saya tahu itu. Kau tahu ayat Ini ini, tapi kau Malikin tipu-tipu. pernah juga dengan saya. Pernah. Yang dia bahas itu terus dah masalah kami. Itu terus nggak pintar-pintar Bang Ucup. Iya, pernah dengan saya juga Tipu-tipu. lalu sampai 7 pertanyaan. Iya, maksudnya gini, konsistenlah kalian. Kami itu siapa sesungguhnya, kita juga nggak salah paham. Ya, Kan di situ apakah sudah itu ditunjukkan malaikat ayatnya. Jibril atau Kali gini, masalahnya gini, tunggu Keca. Masalahnya kalian nggak kompak jawabnya. Tadi si yang Muslim pertama menjawab, kami itu kumpulan dari malaikat dan para rasul. Pertanyaannya baru ditunjukkan tadi ayat berapa tadi itu Bang yang pertanyaan itu. Kami menciptakan apa tadi itu? Dengan susah payah. Kami menciptakan manusia dengan susah payah. Jadi gimana maksudnya itu? Jadi jelas dulu buat kalian dulu. Biar kami juga nggak kebingungan. Dengarlah. Di situ tadi ketika kami di situ
yang berbicara malaikat. Malaikat juga boleh dong berkata kami. Nah, baru di selanjutnya di situ Allah yang berkata kami karena ada malaikat. Begitu. Iya, kalau Lihat ada. gini bro, emang enggak sabar bentar. Enggak gini sabar bro. Emang anu enggak tahu namanya si Jibril, makanya harus pakai kata kami. Kenapa lu yang ngatur? Lu aja Bukan, jadi Tuhan. Maksudnya gini bro, bahasanya itu nggak konsisten, itu yang bikin bingung. Tahu otakmu yang nggak nangkep, otakmu yang tidak nangkep. Gini bro, tadi kalian bilang kami itu Allah. Oke, izin sebentar. Oke, Tadi satu-satu kamu ya. bilang Allah itu Ya, kami. Abang satu-satu izin sebentar ya. Jadi silakan. Al-Quran itu diturunkan ya, itu sesuai dengan kejadian. Jadi tidak semuanya pemakaian kata kami itu ada gitu loh. Oke, sekarang saya buka satu ayat lagi, boleh? Izin Enggak, sebentar. saya ingin tahu, enggak. Sebentar. Oke, saya buka ayat satu lagi. Enggak gini, saya buka satu ayat lagi. Boleh Lah, boleh kok kalian jelaskan loncat-loncat nanti? sih? Bukan, maksudnya biar kita dapat arti pengertian itu memang betul atau seperti itu. Jadi Saya begini, buka satu lagi, boleh? sebentar. Itu tadi disampaikan oleh silakan. teman-teman, menyangkut dengan kata kami, itu ada keterlibatan. Ada juga kata kami itu adalah mengagungkan kebesaran Allah. Itu yang pertama. Terus yang tadi nyambung tadi sebenarnya tadi belum selesai. Yang pertama dengan keadaan susah payah itu manusia diciptakan. Iya, Karena apa? kami menciptakan ya. Bagaimana itu? Allah dipotong. Susah bang. Saya udah jelaskan tadi. Ketika Allah menciptakan, melibatkan makhluknya, dia akan menggunakan kata kami. Nah sekarang dia geser lagi. Ketika malaikat berkata kami, dianggap malaikat itu Tuhan juga. Jadi bagaimana otak kamu? Enggak, berarti gini loh Bang Mukai Gile. Maksudnya Ya. gini loh, di ayat itu tadi kan ada bahwa menyatakan bahwa kami itu adalah Jibril. Nah, setelah ada ayat lagi, nah ada kata kami lagi. Nah, kami itu adalah Allah, begitu. Iya, Nah, kalau karena dikatakan kami itu adalah Allah, berarti kami itu adalah Allah. Kami itu adalah Allah. Kami berarti begini, bisa saya jelaskan Allah Baca, bisa saya jelaskan. Di yang ayat pertama itu kami ya, itu malaikat yang berkata, itu kami malaikat yang berkata itu. Kemudian di ayat selanjutnya Allah yang berkata kami, karena melibatkan lagi malaikat dalam meneruskan wahyunya atau firmannya. Begitu. Mungkin Bang Ucup, silakan Bang Ucup tambahkan. Maaf ya Mbak Ica. Udah, saya dengan Bang Malik udah sempat itu masalah itu. Iya. Jadi itu aja yang Bang Malik sampaikan kalau tepat kata kami. Bagaimana Pak Malikil untuk bisa menanggapinya? Jelas, Malikil tadi coret loh itu Jibrilnya, nggak boleh begitu lah Malikil. Ini edukasi bro. Oke, besarkan layar saya ya, santai. Jangan tipu-tipu lah, kita edukasi. Bukan, itu Boleh tafsiran, Bu. Tafsiran bagaimana? Kamu coret tadi. Apa Makanya itu? kamu bisa nggak pertanggungjawabkan di dalam originalnya mana? Mana Jibril? Mana Jibril? Dan tidaklah kami turun wa mana tanasyalu. Mana Jibrilnya? Jadi, kamu mau mengatakan Allah tidak lengkap dalam berbicara sehingga kamu sisipi dengan Jibril begitu? Jangan begitu. Surat apa? Ini surat apa yang Malikil sampaikan ya? Ini Maryam 64. Maryam 64. Ini namanya interlinear. Kalau nggak ngerti interlinear itu kata per kata. Terlalu banyak istilah kau. Yang jelas kau coret tadi Jibrilnya, selesai di situ. Lah mana? Ini nggak ada Jibril kok ini. Mana? Mana Jibrilnya? Mana Jibrilnya? Mana? Mana Itu Jibril? bang bacaannya kan dingin bang. Aku baca pelan-pelan, coba abang ini kan samping. Ada yang bisa on cam untuk dari Muslim supaya bisa membukanya. Kawan-kawan, gini. Lagi di kamar tunggu bentar. Itu bacaannya Gini, di dalam itu bacaannya gini. Aku baca pelan-pelan ya. Wama. Wama natanazzalu, bukan nazazalu itu. Itu zal. Ya, saya baca kan natana salu. Itu kan ada nih bacaan di atas. Abang salah bacanya, logatnya aja sudah salah. Wama natanazzalu illa. Lah iya, saya baca begitu. Kamu salah dengar. Illa, coba baca di sana. Ilah Jibril bi amri. Jibril kan di tengah sini. Ya. Itu kan
Gini bang, Al-Quran itu ada beda terjemahannya bang. Dia Oke. itu harus kita setiap membaca Al-Quran itu ada. Bukan, gini. Kalau kami orang dari Aceh itu ngomong, Ini. ada Saya metode-metode kasih tahu ya. tertentu kita ingin menguasai. Jadi Allah itu sejak Sadu aja kamu. gini, Malikil asyhadu aja kasih tahu lebih paham. Allah itu sejak dalam kesendirian dia menciptakan segala sesuatu itu sudah menyebut kami nih. Ini dia masih belum ada ciptaan, masih dia sendiri nih. Dia sudah menyebut sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran. Tuh. Sudah kami. Jadi gini bang, aku tanya, kami dengan aku itu sopan nggak? Itu kan kalau aku kan kurang sopan, saya kan kalau kita ngomong itu kan ada kata-kata. Di sini bukan sopan dan tidak sopannya. Di sini tentang konsisten dan tidak konsistennya. Masalahnya itu. Bang Maliki sebentar. Tadi kan dia mengungkit sopan atau tidak sopan. Pertanyaan saya, kenapa di surat Al-Ma'idah 45 menggunakan kata aku? Kalau mau nggak sopan itu, kenapa Allah menggunakan kata aku bersumpah demi Tuhan Timur dan Barat? Silakan bukan lagi bang. Al-Ma'idah 40. Ini. Di sini akunya kan Allah. Sebentar. Allah bersumpah dengan Tuhan yang mengatur tempat terbit dan terbenam, matahari, bulan, bintang. Sesungguhnya kami benar-benar maha kuasa. Bagaimana dari singular itu aku singular kan, tiba-tiba berubah menjadi plural. Maksudnya apa? Itu loh. Kami benar-benar maha kuasa. Jika Anda melibatkan kami, Allah, Jibril dan Muhammad, ya konsekuensinya mereka bertiga maha kuasa. Sudah. Silakan. Sudah. Nah, di ayat yang terakhir itu sudah jelas. Kami benar-benar maha kuasa. Kami artinya begini, di dalam kuasanya dia itu ada melibatkan makhluknya, termasuk malaikat itu. Maka dia katakan di situ kami maha kuasa. Saya kasih contoh tadi analogi persis sederhana sekali. Ketika presiden melibatkan menterinya, bukan artinya presiden itu juga adalah menteri itu adalah presiden. Begitu loh contohnya Pak Maliki. Tetapi poin yang mendasari kami adalah Allah, benar? Ya iyalah. Oke, nah kalau Anda konsisten, kalau kami poin yang mendasari adalah Allah. Ah, kamu lari lagi ke situ. Yang Bang Maliki bicara pakai ini tentang referensi yang malaikat. mana Bang Maliki? Yang Maryam 64 Iya. Kan katanya kami itu poin yang mendasari di situ adalah Allah. Nah, kenapa di sini Jadi tiba-tiba itu, begini Bang Maliki, ya. Kenapa Izin, di sini Maliki. kenapa di sini tiba-tiba bukan Allah? Kenapa? Izin Malikil, saya jelaskan. Kamu kan nggak paham tuh ya. Ya silakan. Iya, jadi kamu pakai referensi yang mana nggak tahu lah ya kan. Silakan. Ini Tapi Maryam referensi ini. saya, ya, yang saya pakai itu artinya itu ayat itu begini. Jadilah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Enggak ada kata Jibril, masalahnya itu tambahan Oh iya, kami, bro. Jibril itu kan dia menyampaikan. Sekarang kamu Malikil datang ketemu saya, nggak perlu kau bilang. Saya kan sudah tahu kau Malikil, ya kan? Iya, jadi dia tuh berbicara, Jibril menyampaikan wahyu itu tadi, itu Jibril. Makanya dia tolong taruh kurung. Makanya Bahwa saya itu perkataan bilang. Jibril. Nah, Makanya gitu. saya bilang kalian itu harus konsisten, bro, dengan ucapan. Kita konsisten. Kenapa enggak Oke. konsisten? Jadi jika di sini kami dilibatkan Jibril, maka harusnya Jibril itu juga termasuk yang maha kuasa dong. Enggak ada maha kuasa. Ngapain dia maha kuasa? Gimana sih pilih Mau jadi kasih perintah. Anda, bro? Anda pilih kasih. Ketika Tidak maha ada di kuasa, situ. Kalau benar-benar maha kuasa itu enggak ada di Maryam. Gini, 64. ketika kami dinarasikan maha kuasa itu hanya Allah. Ketika kami itu diperintah turun itu hanya Jibril, tidak Allah. Itu kan standar janda itu namanya, bro. Iya, enggak Itu standar kan yang ganda. berkata Referensi Jibril. itu yang standar ganda. Referensi yang kau Kamu pakai itu yang yang salah. ya, benar. Jadi saya yang salah. Referensi yang Anda pakai itu yang menyesatkan Anda. Loh. Gitu. Artinya Bang Maliki. ketidak konsistennya diksi yang Allah pakai itu sehingga membuat Anda pusing dalam menjelaskan ini, benar? Udah jelas tadi Anda sudah menghapus Jibril, sudah selesai di situ. Memang tidak ada Jibril. Bang Maliki, supaya lebih jelas Bang, buka dulu An-Nahl ayat 51 Bang. Minta tolong Bang. An-Nahl 51. An-Nahl ayat 51 Bang. Oke, Suruh mereka bentar menjelaskan ya. situ Bang. Ada berapa tokoh di situ Bang?
Tolong Malekil, Kata-kata. kalau buka ayat Tunggu, itu tunggu, jangan tunggu. dicoret-coret. Ya, nggak Ya. dicoret. Ada yang mencoret. Aduh, Ya kata dalam kurung jangan dipakai dong. bro. Kenapa Ini kok jangan dipakai? Aneh kamu ini. Ya kan nggak ada di terjemahannya, nggak ada di Anahal sini, berapa? Bang. Anahal berapa? Anal yang 51 bang. 51. Jangan dipakai. 16:51. Kami berfirman ya. Bukan. Iya, Jangan Allah jadikan- berfirman, Allah iya, berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Iya, Allah punya Tuhan. Tuhannya Allah adalah Dialah itu. Lanjut dulu bang, selagi. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Ah, berapa kata ganti di situ? Coba tanya kawan-kawan muslim. Ah, coba jelaskan muslim. Ada berapa kata ganti diri di situ? Ulangi, baca pelan-pelan. Yang 51. Oke, baca pelan-pelan katanya bang. Ya, yang 51. Allah berfirman. Ini Allah yang berkata langsung no. Allah berkata, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya hanya Dialah. Jadi Allah berkata hanya Dialah, hanya Iya. Dia Tuhan yang Maha Esa. Baik. Nah, siap. Oke, stop ya. Saya boleh menjelaskan? Jangan dipotong. Tunggu, baca lagi bang. Maka aku itu bang. Selanjutnya bang. Maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Oke, saya jelaskan ya. Silakan. Jadi itu yang berbicara itu Jibril kepada Rasulullah. Ingat dulu, yang berbicara itu Jibril. Jadi Jibril mengatakan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan selain Allah maksudnya. Dan Dialah Tuhan, dia mengatakan Dialah Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku, itu kata Allah perintah ke Jibril, menyampaikan hendaklah kepadaku saja kamu takut. Seperti itu. Jadi di situ nggak ada kontradiktif ayat itu. Kalau Anda menafsirkan dengan cara Anda tidak akan paham. Itu Jibril yang datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman, ya Malikil, Allah berfirman. Jibril berbicara nih. Bukan Allah langsung bicara sama Muhammad, tidak. Nah, seperti itu. Janganlah engkau menyembah dua Tuhan atau tiga Tuhan, itu maksudnya. Seperti itu. Jadi tidak ada di situ, ya kan? Dan Allah mengatakan, sampaikan kepada Muhammad dan umat-umatnya, takutlah hanya kepada aku, kepada Allah. Itu maksud ayat itu. Jelas di situ. Tidak bisa kamu pinter-pinter lagi. Ada Tuhan lain, bro. Gini. Nggak ada. Iya, gini, makanya saya buktikan dengan Quran. Gini ya. Di dalam surah Al-Mu'minun, ya. Lari lagi. Bukan, Lari pembuktian ini. Lari lagi. Di dalam surah Al-Mu'minun, sesungguhnya kami benar-benar telah menimpakan siksaan kepada mereka. Surat berapa dulu? Surat berapa itu? Aduh, kamu nggak tahu Al-Mu'minun ayat surah Iya, banyak 23. suratnya. Ayat berapa? Surah 23 ayat 76. Aduh, sabar. Sesungguhnya kami benar-benar telah menimpakan siksaan. Jadi Allah benar-benar telah menimpakan siksaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka. Ini Tuhan yang lain. Allah berkata mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka. Bukannya, karena di sini lirabihim. Im itu mereka, bukannya. Nya itu tunggal, singular. Im itu jamak. Tuh, kamu sok-sokan. Loh, kok sok-sok Salah itu teman-teman. Sok tahu. ini lirabihim itu jamak, bukan singular. Nah, Malikil. Nggak pintar-pintar kamu Oh, nih. pintar-pintar. Bang Nandar tadi bilang udah pintar, ternyata masih aja. Masih aja. Lirabihim kepada Tuhan mereka. Ya. Jadi Allah berkata, mereka, kami benar-benar telah menimpakan siksaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka. Itu yang aneh. Lari-lari terus. Hah? Aduh. Ya kan ada Tuhan yang lain kan? Nggak ada Tuhan yang lain. Kamu mau memaksakan akan kelabakan Kamu bukan memaksakan itu. Kamu mau memaksakan ke situ. Bukan memaksakan ke sana. Bukan maksudnya pemakaian kata-kata itu nggak konsisten, itu maksudnya. Loh, Bukan tidak konsisten, kamu aja yang tidak paham. Izin Makanya belajar. ya.
Ini nih Jangan saya. cuma belajar di Jadi Google, untuk nggak boleh. teman-teman yang di bawah yang menonton, jadi saya pertegas lagi, ketika Allah di dalam penciptaan melibatkan makhluknya, entah itu menyiksa orang Iya di kan, neraka Allah atau kerjasama, segala bro, macam, menciptakan. melibatkan makhluknya, dia akan menggunakan kata kami, kata Bro. tunggal jamak itu Bro. ada di dalam Arab. Bro, Kata kamu tunggal tidak jamak baca. ada. Allah Istilahnya, kerjasama ya. dengan malaikat menciptakan manusia. Malaikat kan turun naik surga bumi mengambil tanah kan? Allah kerjasama. Ya mending daripada Tuhan turun naik. Ngapain dia turun naik? Kan ini bagus. Malikil, itulah Makanya fungsinya kami- malaikat, Coba ya, jangan framing ya. melaksanakan perintah Malikil. Malikil. Ah, Bang Malikil itu harus belajar tentang kata jama atau tentang kata iya persatuan di dalam. silakan. Ya, belajar dulu kosakata bahasa Arab, Bang Malikin. Iya, 12 ini juta. coba kamu 12 buktikan juta kepada kosakata saya. yang kamu harus tahu. Kalimat Coba kamu anak buktikan kepada saya Tunggu dulu. ini itu singular. Kalimat- Coba kamu buktikan kalimat ini itu singular. kalimat nahnu itu No, kalau itu di dalam jamak. kosakata. Iya. Kalimat nahnu itu, nazalna itu adalah kata di dalam bahasa Arabnya itu nahnu, Bang. Nahnu itu mu'adzim itu li nafsih. jamak. Maliki jangan potong. Mu'adzim li nafsih itu maksudnya adalah dia Allah menggunakan kalimat kata saya Hah? itu mengagungkan dirinya. Kalimat nazalna tadi itu yang di awal jangan pindah-pindah kayak gitu karena kalimat-kalimatnya berbeda. Kalimat na itu ada dua dalam bahasa Arab. Ada kami itu adalah mengagungkan diri sebagai Allah Subhanahu wa taala, ada kami itu kalimat sebagai makhluk seperti Jibril. Jadi kalimat-kalimat itu harus dipelajari dulu dalam bahasa Arab. Jangan Anda artikan semuanya saya sama semua. Berbeda di situ. Jadi Seperti gini kawan, nanti kita masuk kepada tauhid rububiyah dan uluhiyah ya soal itu. Tapi jangan dulu ke situ. Anda belum nggak akan bisa menjelaskan ke situ. Yang kita mau bahas ini plural dan singular. Kalau Anda ngerti tentang kajian bahasa gramatikal plural dan singular, maka Anda tidak akan bicara begitu kawan. Nah, begini, sebelum kita ke tata bahasa, maaf Maliki, kamu tahu nggak berapa bahasa kosakata bahasa Indonesia yang kamu tahu? Apa hubungannya dengan Nah, Saya tanya dulu berapa kosakata bahasa Indonesia yang kamu tahu? Kamu mau mengatakan kosakata bahasa Saya tanya Indonesia. dulu berapa kosakata bahasa Indonesia yang kamu tahu? Malikil ini tidak paham tentang asbabun nuzul, Bang. Yang mau difahamkan dengan dia ini apa? Dia itu hanya mengartikan ayat menurut terjemahannya. Iya, makanya saya mau tanya dulu berapa kosakata bahasa Indonesia yang kamu tahu? Jumlah. Saya kurang tahu bro, coba kamu. Nah, itu yang kamu harus pelajari. Iya, coba. Berapa kosakata bahasa Al-Quran? Iya, coba kamu jelaskan. Ah, itu yang kamu tidak tahu. Anda Maliki. sendiri Iya, menjelaskan iya. Al-Quran, Anda sendiri tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana sih? Kosakata Iya, bahasa hubungannya Al-Quran apa? itu ada 12 juta lebih, 12 Iya, juta hubungannya kosakata apa? bahasa Arab. Ah. Kemudian kosakata bahasa Indonesia itu cuma 900.000 atau berapa gitu lebih. Nah, ini untuk mengimbangi kosakata yang melebihi, makanya ada kata-kata begini tadi, Malekil. Maksudnya? Nah, saya kasih contoh, ketika Allah menurunkan wahyunya, menurunkan ini banyak mananya, Malikil. Ada yang menurunkan secara berangsur-angsur, ada lain lagi itu, tetapi definisinya tetap menurunkan, tetapi ada lagi penjelasannya, Malikil. Ada yang menurunkan secara berangsur-angsur, ada yang satu persatu, ada yang langsung sekali turun ayat. Nah, itu beda mananya. Jadi tergantung kalimat yang ada di belakangnya. Itu bahasa Arab begitu, Malikil. Jangan Bahasa dicoret Arab ya. itu ada rumusnya, Bang Manikil. Ada Jangan rumusnya. dicoret-coret Anda lagi harus ya. belajar nahwu dan sorofnya dulu. Gini kawan-kawan ya. Nahwunya kayak apa? Kalau Sebutan. Anda mau membahas tentang Al-Quran, Anda harus membaca kosakata dalam bahasa Arab dan Anda harus memahaminya. Iya, kawan-kawan di sini hanya mau sembunyi di situ. Sedangkan Allah Mau sembunyi. Orang kamu yang coret kok kita yang dibilang sembunyi. nggak ada yang coret. Nih, saya kasih kamu satu botol aqua kalau ada di dalam originalnya itu Jibril. Nggak ada yang coret. Coba yang gentle lah, muka gile kalau diskusi. Mana ini coret? Muka gile kalau diskusi yang gentle kawan. Kalau nggak ada jangan Yang dipaksakan. pertama itu Bang. Mana? Jibril Anda Ya, mencari Malikil. kalimat Jibril di ayat ini nih. Malikil mana itulah Jibrilnya? hebatnya kami di Islam, Malikil. Supaya umat tak tersesat di saat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah, ya kan? Di situ dikatakan Jibril datang. Maksudnya ada Jibril di situ, maka disampaikan yang menyampaikan wahyu Jibril. Ya, seperti itu. Bukan Allah langsung.
Begitu. Jadi itu kata Jibril itu memperjelas siapa sih datang bawa wahyu. Begitu. Itulah hebatnya kami di Islam, tidak akan tersesat umat Islam. Ya kan? Jadi sekarang Malikil datang ke Bang Ucup nih, Malikil datang. Malikil yang datang begitu, bukan Bang Fajar mungkin begitu. Oke, Anda Jadi itu penjelasan bahwa Jibril bawa wahyu. Sebentar. Al-Quran itu satu kata kamu hilangkan semua tahu, seluruh dunia tahu. Oke. Gini. Satu huruf kamu hilangkan itu. Iya, Itu gini kan Al-Quran. kalian berkata Jibril yang bawa wahyu. Nah sekarang begini ya, awas, kita santai diskusinya ya. Santai, aman. Di dalam Lanjut. surah Al-Hajj ayat 52, kami tidak mengutus seorang rasul pun tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu, lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Nah ternyata setan pernah memasukkan perkataannya di dalam Quran, lalu Allah menghapus. Nah setan ini memakai siapa? Apa setan sendiri atau memakai Jibril? Kan Anda beranggapan Saya tahu ayat ini Malikil. sebentar yang kamu dulu tidak salah lah. baca. Saya udah tahu, paparkan paham. dulu. Saya udah paham ini ayat kamu ini sudah sering. Ini muka gile. Maksud aku gini loh Bang. Maksud aku gini, biar Bang Malikil. Iya, muka gile ini asal-asal nyambung. Kalau nggak ngerti jangan dulu, bro. Kan ini kan baru di room Nafsuan dia, saya Bang, nih. nafsuan. Saya nih nggak tahu nih permasalahannya apa. Nah, supaya dijelaskan dulu nanti baru menanggapi, itu namanya diskusi santai seperti itu. Tapi kalau misalkan belum kelar, sudah ngerti nih langsung ini. Nah, itu berbeda lagi. Nanti jatuhnya jadi seperti apa namanya? Keributan, kericuhan. Nah, biarkan dulu ada Bang Malik seperti yang tadi dijelaskan dulu, setelah itu nanti baru ditanggapi seperti itu, biar enak diskusinya ya teman-teman ya. Minta tolong ya. Masalahnya, iya betul host. Yang mau kita diskusikan ini terlalu banyak ayat yang dipindah-pindah. Bukan bro, bukan terlalu banyak. Saya kan kawan-kawan mendalilkan Jibril yang membawa wahyu, oke? Nah saya mau mendalilkan nih dari Itu Quran. mengkaitkan, bukan memperbanyak. Jadi yang saya tangkap Bang Malikil ini dia kan ambil ayat nih. Nah seperti yang Muslim lakukan juga. Jadi ambil ayat. Nah dia itu mengkaitkan satu ayat dengan ayat yang lain. Apakah ayat ini sama dengan yang ini? Seperti itu. Misalkan Makanya saya ingin tanya, ketika Oke. Bang Malikil dilanjut aja Bang Malikil, nanti saya tanggapi ya. Oke, silakan, ketika setan memasukkan ya ke dalam keinginannya itu, lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Nah, pertanyaan saya, ayat yang setan bawakan yang diberikan kepada Muhammad itu melalui Jibril atau melalui siapa? Kan kawan-kawan tadi sebentar. Premisnya tadi kan kawan-kawan bahwa Jibril yang membawa wahyu. Itu saya ingin tanya. Oke. Silakan. Baik. Jadi ayat 52 ini, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai satu keinginan ya. Syaitan pun memasukkan godaan terhadap keinginan itu. Maksudnya bukan di Al-Qur'an. Setan ini ingin memasukkan keinginan, ingin merubah Al-Qur'an, tapi Allah tidak bisa. Allah menguatkan Al-Qur'an itu. Tidak bisa setan campur tangan di Al-Qur'an di firman itu. Ya kan? Jadi Allah menguatkan, ya kan? Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi setan itu ya, ini saya ceritakan sedikit ya, Bang Malikil ya. Sebelum diutusnya Rasulullah, setan tuh bisa naik ke atas langit sana, mengintip-intip firman, mengintip-intip wahyu. Setelah diutusnya Rasulullah, pintu langit dijaga, ya. Itu. Jadi itu disampaikan seperti itu. Rasul-rasul dahulu itu, setan itu ingin apa ya? Memasukkan atau ingin mencuri-curi dengar begitu ya tentang ayat-ayat Allah, tapi Allah menguatkan ya kan, tidak ada satupun ayat Allah yang mereka campur adukan di situ. Jadi seperti itu Bang Malikil. Jadi itu mengenai bahwa rasul-rasul nabi-nabi dahulu itu ya kan, saya jelaskan tadi ya, sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, setan ini bisa dia naik ke langit mencuri-curi dengar perintah Allah. Seperti itu. Setelah Rasulullah diutus, stop. Tidak ada lagi bisa naik ke atas, melainkan dilempar dengan bola api oleh malaikat. Nah, jadi makanya dikatakan seperti itu. Jadi kalau Al-Quran ini benar-benar terjaga kemurniannya. Seperti itu Bang Malikil. Jadi kalau Anda cuma baca teks artinya begitu, Anda akan keblinger sendiri.
Ya kan, sedangkan yang Anda pakai itu dan saya punya berbeda referensinya. Itu. Makanya saya bilang Anda pakai referensi yang mana? Seperti itu. Makasih. Sudah? Ya, silakan Pak Maliki. Oke. Jadi gini ya, kita diskusi santai ya kawan-kawan ya. Nih, gini bro. Poinnya, kalau memang tidak ada, ngapain dihapus? Logikanya kan gitu. Ya, Allah menghapus apa yang dimasukkan setan itu. Kemudian, ini kronologi ya. Jadi setan memasukkan dulu, lalu Allah menghapus apa yang dimasukkan setan. Ini kronologi. Kemudian Allah memantapkan ayat-ayatnya. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jika kita melihat dari asbabun nusulnya, itu terjadi kawan. Nah ini asbabun nusul ya. Nih. Jangan bilang lagi saya tidak tahu apa itu asbabun nusul. Asbabun nusul Al-Hajj 52. Kita baca ya. Langsung terakhir aja Malikil. Aduh. Langsung terakhir aja kamu baca. Ini muka gila ini nggak bisa tenang ya. Sabar Bang. Bang Ucup. Bang Ucup santai kalau Bang Ucup. Iya santai lah bro. Nanti kalau Iya, bro kalau nggak Bang santai Ucup memang begitu. suaranya seperti itu Mianu, Ica. Memang Iya, seperti itu agak keras gitu suaranya. Iya nanti Biasa di kelihatan lapangan, ya. paniknya kan Bang Ucup. Kelihatan paniknya kan Bang Ucup kalau gerasa gerusu. Santai ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnul Munsir dengan sanad yang sahih yang bersumber dari Sa'id bin Jubair, diriwayatkan pula oleh Al-Basar dan Ibnu Marduwai melalui jalan lain. Jadi ada beberapa periwayat tetapi sanadnya yang sahih. Dari Sa'id bin Jubair yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa ketika Muhammad di Mekah membaca surat Wan Najmi Iza Hawa, demi bintang ketika terbenam, sampai ayat Afara aitumul la'ata walusa wal ussa wa mana'atat calit calatal ukra. Maka Langsung saja artinya, baca terjemahannya Malikil. apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Alata dan Alusa, dan mana ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Al-Najm ayat 1 sampai 20. Nah, setan menyelinap pada lidah Muhammad. Tilkal garanikul ula, artinya aja ya. Itulah berhala-berhala yang paling mulia dan syafaatnya benar-benar dapat diharapkan. Itu kata Muhammad. Jadi berhala-berhala yang dimaksud di sini almana alata alusa. Artinya almana alata alusa adalah garanik, ya, paling mulia itu garanik, dan syafaatnya benar-benar dapat diharapkan. Nah, reaksinya berkatalah kaum, ini reaksi dari kaum musyrikin. Dia belum pernah menyebut-nyebut dan memuji Tuhan kita sebelum ini. Artinya Muhammad nih. Jadi dalam waktu itu Muhammad itu menyebut-nyebut dan memuji berhala-berhala ini. Bahkan Muhammad berkata berhala itu syafaatnya benar-benar dapat diharapkan. Memuji Tuhan kita sebelum ini. Oke, setelah sampai pada bacaan syahda, Muhammad sujud dan mereka mengikutinya. Jadi Muhammad itu sampai sujud. Itu yang kita ingin bahas. Jika memang membawa wahyu itu Jibril, yang saya ingin tanya, wahyu memuji-muji berhala ini yang bawa siapa? Jibril atau setan sendiri? Itu yang ingin saya klarifikasi. Silakan. Silakan. Bang Ucup ya yang mau jawab ya? Atau oke, silakan. Ya. Jadi perlu dipahami, setan itu di saat Rasulullah menyampaikan wahyu, dia membisik-bisikkan, ingin menambah-nambahkan, ya. Tapi Allah tidak bisa, Allah halangi, ya. Jadi maunya setan itu ingin mengatakan bahwa Lata Uzza itu yang bisa bermanfaat, apa semua. Ini yang dimaksud. Itu. Jadi bukan berarti Imam Muhammad yang mengucapkan ini Lata dan Uzza ini apa namanya bisa ini memberikan apa, bukan seperti itu. Jadi terlalu jauh Anda membaca menafsirkan itu, Bang Malikil, ya kan? Jadi orang-orang di sana itu kan menganggap Lata, Uzza dan Manat itu kan dan ketiganya itu kan bisa mendatangkan suatu apa ya keberkahan itu. Makanya Rasulullah diutus.
untuk menyampaikan suatu kebenaran. Dan di situ pun di saat Rasulullah menyampaikan firman, memang setan mengganggu, tapi Allah kuatkan firman-firmannya. Bahkan bisikan-bisikan setan itu Allah hapuskan dari telinga Rasulullah, tidak bisa terbaca, terdengar. Ini penegasan bahwa Al-Quran juga tidak ada campur tangan setan. Bahkan Allah menjaga sendiri Al-Quran itu. Seperti itu Bang Malikil. Itu. Oke. Jadi gini kawanku, ya kita santai ya. Sekali lagi kita diskusi santai. Kalaupun Anda mau mengkomparasi ke dalam Alkitab nggak masalah. Pak Fajar Naga, bentar ya, saya turunkan ya Pak Fajar Naga. Maaf. Iya. Saya mau ajakin apa ya, apologet dulu ya. Saya yang saya duluanin. Di sini bro, di sini ada keberhasilan dari apa yang dilakukan oleh setan, dan Muhammad sudah melantunkan. Bukan saja Muhammad sudah melantunkan bahwa berhala itu syafaatnya diharapkan, bahkan sampai Muhammad sujud kepada berhala itu. Ada keberhasilan yang dilakukan. Yang saya ingin tanya, keberhasilan apa yang dilantunkan oleh Muhammad ini dibawa oleh Jibril atau setan langsung kepada Muhammad. Nah, kalau itu mengacu kepada Muhammad, setan langsung kepada Muhammad, bagaimana bisa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu merealisasikan perkataannya? Contoh di dalam surah An-Nahl ya, An-Nahl ayat 99 sampai 100. Bunyinya, sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman. Saya ulangi ya, sesungguhnya ia setan tidak memiliki pengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan mereka. Pengaruh setan hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan orang-orang yang menjadikannya musyrik karena tipu daya. Maka itu saya tanya, apakah saat itu Muhammad tidak dalam keadaan beriman sehingga bisa dipengaruhi oleh setan? Bukan begitu ternyata. Jauh sekali Bang Malikil. Keluar konteks itu. Jauh sekali, Bukan jauh sekali bro. Gini. Jauh. Gini. Bukan Kan begitu. saya tanya. Kita fokus tadi yang 51 dulu. Sebentar, saya bukan di situ saya ingin menjabarkan tentang keberhasilan ini. Anda kan tidak menjawab ayat ini yang dilafalkan, kan Anda mengimani nih Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Jibril kepada Muhammad. Saya pengen tahu nih, yang dilantunkan oleh Muhammad Garanikul ini dibawa oleh Jibril atau setan langsung yang memperdayai Muhammad? Jika memang setan langsung yang memperdayai Muhammad, bagaimana bisa Allah tidak bisa merealisasikan penjagaannya terhadap orang beriman? Aku sudah paham yang Anda maksud. Oke, silakan. Makanya di saat firman turun Bang Malikil, itu ada perintah. Ada perintah, apakah dia langsung sampaikan hari ini atau besokkah? Jadi Rasulullah menyampaikan wahyu itu berdasarkan perintah, kapan mau disampaikan. Seperti itu Bang Malikil. Iya, jadi yang membawa dia suruh langsung menyampaikan. Makanya di saat itu setan itu ingin mengganggu Rasulullah, ingin menggoda Rasulullah agar menyampaikan tentang ini. Allah menjaga dan menghapuskan semua perkataan setan yang membisikkan ke hati Rasulullah. Jadi bukan Jibril maksudnya ini yang bawa toh? Tidak ada, itu tidak ada setan bawa wahyu, tidak ada. Dalam Islam tuh tidak ada setan bawa wahyu. Nggak usah ngadi-ngadi kamu. Jadi bukan Jibril, setan langsung memperdaya Muhammad, benar? Ini di saat Rasulullah menyampaikan. Bro, bukan kita lagi baca ada lagi Jibril ya. di situ. Nah, kita Gitu baca loh. lagi ya. Nah, Jadi di saat Rasulullah mau menyampaikan, ya kan, setan ini membisikkan ke Rasulullah bahwa Lata, Uzza, Manat itu adalah bisa membawakan suatu berkat seperti itu. Tapi Rasulullah tidak mengikuti apa yang disampaikan setan, tetap kepada wahyu dari Allah. Itu yang dimaksud. Bukan tidak mengikuti, kita baca ya. Setan menyelinap pada lidah Muhammad. Ya, ini ya. Menyelinap pada lidah Muhammad. Berkata, itulah berhala-berhala yang paling mulia. Itu setan yang bicara, membisikkan. Paham tak kamu? Kepada Nabi Muhammad. Menyuruhkan kepada Lata, Uzza, Manat untuk disembah. Aduh, sebentar. Itu maksudnya. Kok kamu ngajarin saya? Jadi setan memakai Muhammad membaca ini. Bukan. Setan itu kan bisa membisikkan kepada kita. Loh,
Di sini, bisa memberikan waswas pada kita, membuat kita terganggu. Itu bukan Muhammad yang mengatakan Lata Uzza. Setan membisikkan kepada Malikil, ini bagus nih, Bible ini bagus gitu, tapi Malikil nggak mau dengar gitu loh. Paham kira-kira? Saya simpelkan. Oke, berkatalah orang musyrik, dia belum pernah menyebut-nyebut dan memuji Tuhan kita sebelum ini. Dia itu siapa? Dia itu siapa? Muhammad. Dia belum pernah menyebut-nyebut dan memuji Tuhan kita sebelum ini. Muhammad. Jadi Muhammad sudah melantunkan. Itu yang saya tanya, keberhasilan ini. Kamu kok nafsir sendiri, kamu sembarang. Saya nggak menafsir. Dia siapa? Bang Ucup, jadi yang dipertanyakan dia ini siapa? Nabi Muhammad atau Allah? Nah, dia ini Muhammad atau setan? Memang Nabi Muhammad tidak pernah menyebut-nyebut nama Lata Uzza untuk disembah. Lalu ini apa? Ini reaksi orang. Berkatalah kaum musyrikin, dia belum pernah menyebut-nyebut dan memuji Tuhan kita. Masuk enggak? Sebelum ini, setelah sampai pada bacaan sajdah, bahkan Muhammad sampai sujud loh. Muhammad sujud. Sampai sujud Muhammad situ loh. Tunggu Bang Ucupnya. Silakan. Ya, silakan. Yang nyambung ya diskusinya. Ya, silakan Bang Hilman. Sudah. Jadi gini. Bang Malikil, boleh masuk? Oke, lanjut. Boleh masuk ya, Bang Malikil. Mohon maaf nih ya, bukan maksudnya menggurui atau ini masukan saja, Bang Malikil. Jadi saya juga pernah belajar mengenai perihal itu. Ternyata setelah ditelisik kembali, hadis yang mengatakan tilkal ghoronik al-ula wa inna syafa'atuhum la turtaja, bahwasanya setelah diteliti kembali itu adalah khobar atau hadis yang didapat dari Israiliyat kayak gitu. Nah, apa itu hadis Israiliyat? Hadis Israiliyat ini adalah suatu hadis yang didapat dari para ahlu kitab yang datang sebelum adanya Islam kayak gitu. Orang-orang ahlu kitab ini itu punya suatu kabar-kabar kayak gitu, Mas. Ya, ternyata sanadnya itu juga didoifkan. Ya, seperti saya belajar seperti itu. Terkadang banyak dari hadis-hadis dan ditafsir pun ketika dulu sebelum dipisahkan antara tafsir dan hadis itu bercampur antara tafsir dan hadis. Nah, di dalam tafsir pun banyak tentang penafsiran ya yang tercampur dengan hadis seperti itu. Nah, terus yang kedua, ketika kita lihat di kitab tafsir ya, nih sebelumnya kita harus melihat di kitab tafsir, jangan sampai kita hanya berpangku tangan kepada terjemahan ataupun terjemahan tafsir gitu kan. Kita langsung lihat ke dalam bahasa Arabnya, karena perlu kita ketahui juga bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu mempunyai tingkat gramatikal yang sangat berbeda. Tingkat gramatikal bahasa Arab itu tinggi, sangat tinggi, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau saya analogikan seperti ya bejana, bahasa Arab itu bejana baskom. Ya. Bahasa Indonesia itu seperti gelas ya, yang ada airnya gitu ya. Ketika bahasa Arab itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka yang terjadi adalah air yang di dalam bejana baskom besar itu akan melumer, akan tidak cukup. Bahasa Indonesia itu tidak cukup untuk menampung makna-makna yang ada di dalam bahasa Arab. Maka terkadang kita membaca tafsiran atau terjemahan yang ada di dalam Al-Quran, ya, khususnya di dalam terjemahan Kemenak gitu ya, itu akan terlihat rancu seperti itu. Maka kalian akan melihat revisi terjemahan Al-Quran versi Kemenak sendiri seperti itu, karena tidak cukup dan tidak mungkin cukup bahasa Indonesia untuk menerjemahkan Al-Quran seperti itu. Bahkan di dalam menurut ulama-ulama tafsir di Mesir sana ya, terjemahan Al-Quran pun itu dilarang karena menghilangkan kemukjizatan yang ada di dalam Al-Quran. Oke. Nah, jadi di dalam tafsir, kita lanjut ya. Di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, ya, milik Syekh Thohir Ibnu Asyur mengatakan, ketika
Rasulullah membacakan ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra, maka di sana syaitan membisikkan kepada orang-orang yang mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Rasulullah, ya kan? Alqasyaitanu bainas sami'ina akibadzalika qaulahu. Nah, maka ketika itu setan mengatakan kepada orang-orang yang mendengarkan ayat itu, tilkal ghoraniqul ula wa inna syafa'atahum la turtaja. Ya, bahwasannya itu adalah ghoronik, berhala-berhala yang sangat tinggi agung, dan sesungguhnya syafaat-syafaat dari berhala-berhala tersebut itu diinginkan seperti itu. Nah, maka nanti selanjutnya, keadaan selanjutnya adalah fafarihal musyrikun. Nah, orang-orang musyrik itu senang, oh ternyata berhala-berhala itu memang mempunyai syafaat yang bisa memberikan keselamatan kepada orang-orang musyrik. Kayak gitu ceritanya. Bisa nggak tampilkan datanya, bro? Saya tanggap ya. Nanti bro ke depannya tampilkan data ya. Saya takut yang Anda bawa itu adalah kajian. Nah, kalau kajian itu sifatnya subjektif, kawan. Nah, saya akan tampilkan data ya. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Sirah ya, sahih ya, jangan bilang lagi tidak sahih ya, sahih Sirah Nabawiyah. Nih Muhammad, nih kalau Nasiruddin kan Anda tahu dia yang menyeleksi hadis doib itu di semua dia seleksi. Nasiruddin Al-Albani. Jadi apa yang ada di dalam buku sudah diseleksi oleh beliau ini. Nah, nanti ke depannya ada yang menanggapi, tolong bawa data literatur atau sampaikan, nanti saya bantu bukakan kalau memang tidak bisa open cam. Nah, gini ya, kita baca tentang kisah Garanikul. Tapi sebelumnya kawan, di sini saya sudah baca, ini Asbabun Nuzul nih. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir dari Ibnu Munsir dengan sanad yang sahih. Jadi kalau Anda sebentar bro, kalau Anda menyebutkan bahwa Garanik ini kisah Israiliyat, apa sih itu kisah Israiliyat? Nggak nyambung kawan. Kisah Israiliyat itu berbicara tentang orang-orang Israel. Nah ini kisah Muhammad. Sebentar kawan. Bentar bro, santai ya, santai. Muhammad itu bukan, santailah kawan. Ini kisah tentang Muhammad, bukan kisah Israiliyat. Saya paham tahu apa itu Israiliyat, cerita tentang orang Israel. Nah, ini cerita. Aduh, santailah kawan. Anda bicara saya dengar kok tadi bro. Boleh ya, santai ya. Oke. Nah, kita buka dari Albani ya, yang tadi ya. Saya kasih lihat lagi bukunya ya. Nih, ini Albani, Nasiruddin Al-Albani. Nah, kalau ada yang punya bukunya, klik aja Garanik. Nah, udah ketemu. Nah, kita baca ya Garanik. Nah, memang kisah Garanik ini Muhammad itu punya perjanjian dengan orang-orang Quraisy. Nah, ini diriwayatkan. Ini bunyi perjanjiannya ya. Kenapa Muhammad itu menyembah Alat Al-Uzza? Karena merealisasikan janji itu. Diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa kaum Quraisy pernah berjanji akan memberi harta pada Muhammad sehingga beliau menjadi orang yang paling kaya di antara mereka dan menikahkannya dengan perempuan yang Muhammad sukai sehingga dapat memuaskan dirinya. Mereka berkata, ini semua dari kami untukmu Muhammadmu ya, wahai Muhammad, dengan syarat engkau. Nah, ini syaratnya, dengan syarat engkau itu Muhammad, engkau tidak mencela Tuhan kami. Itu syaratnya. Dan tidak menyebutkan Tuhan kami buruk. Makanya tadi kita baca Muhammad itu memuji Tuhan mereka. Jika engkau tidak mau, maka kami tawarkan satu jalan keluar lagi untukmu. Lanjut ya. Untukmu yaitu jalan perdamaian. Muhammad bertanya, perdamaian seperti apa? Ini Muhammad bertanya nih. Mereka menjawab, engkau menyembah Tuhan kami selama setahun, yaitu Lata, Uzza, dan Manat, ya kan? Dan kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun juga. Ini perjanjiannya, kesepakatannya. Muhammad menjawab, akan aku lihat. Dia tidak menolak kawan.
Apa jawaban Muhammad? Akan aku lihat apa yang akan turun dari Tuhanku. Nah, lanjut. Nah, Ya silakan ya Bang Hilman. sebentar, saya bacakan lagi. Demikianlah, ya, demikianlah banyak dari para ahli tafsir menyebutkan bahwa kisah tersebut sebagai sebab turun asbabun nusul ya. Demikianlah banyak dari para ahli tafsir nih menyebutkan bahwa kisah tersebut sebagai sebab turun atau asbabun nusul dari ayat surah Al-Hajj ayat 52 yang kita baca. Al-Hajj 52. Lanjut. Oke. Para ahli tafsir menyebutkan tentang kisah Al-Gharanik dan penulis ingin masalah tersebut dibahas secara khusus dalam halaman yang lain hingga tidak disalahartikan oleh orang yang tidak dapat menempatkan peristiwa tersebut pada posisi yang sesungguhnya. Disebabkan sumber asal dari kisah tentang Gharanik terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Udah kawan, begitu. Jadi ini buku. Sebentar kawan. Sebentar bro, saya belum selesai. Sedikit lagi, 1 menit. Sebentar, santai-santai, oke. Jadi ini adalah sirah sahih, sirah nabawiyah oleh Nasiruddin Al-Albani. Nah, dari apa yang saya paparkan tadi kawan, bahwa hadis itu sanad sahih, Muhammad ya, setan menyelinap pada lidah Muhammad dan berkata, itulah berhala-berhala yang paling mulia dan syafaatnya benar-benar dapat diharapkan. Berkatalah kaum musyrikin. Berkatalah kaum musyrikin, dia Muhammad belum pernah menyebut dan memuji Tuhan kita. Itu yang kita baca tadi, bunyi perjanjiannya apa? Engkau Muhammad menyembah Tuhan kami selama setahun. Lalu kami akan menyembah Tuhanmu selama setahun. Itu bunyi perjanjiannya. Oke, lanjut. Silakan tanggapi. Pakai data ya, pakai data. Sebentar, teman-teman. Immanuel mau bicara atau Bang Nathan atau Bang Jayastia atau teman yang lain sebelum ditanggapi. Oke, lanjut aja. Oke, silakan untuk menanggapi Bang Hilman. Lanjut aja dulu. Silakan. Oke, silakan. Yang dipermasalahkan itu apakah Rasulullah mengatakan tilkal gharanik al-ula wa inna syafa'atum la turtaja atau apa Bang Malikil? Itu Muhammad mengatakan berhala-berhala itu syafaatnya sangat diharapkan. Nah, di dalam tafsir ini, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir yang saya sebutkan, bukan Nabi Muhammad yang mengatakan, akan tetapi itu adalah setan yang mengatakan. Seperti itu. Emang setan bisa bicara, bro? Bisa bu, bentar, Bang, emang setan bisa bicara? Bicara membisikkan secara bahasa. Gini bang. Bentar bang. Gini bang. Itu yang dibisikkan itu didengar orang-orang di situ enggak? Didengarkan. Nih. Iya itu yang membicarakan siapa bang? Yang melantunkan siapa? Muhammad. Tunggu dulu, fokus dulu Kaica, yang tadi dibahas baru ada lagi pertanyaan lain, tumpang tindih kalau begini. Bukan tumpang tindih kan gini bang, kan kalian selalu berkeras, itu bukan perkataan Muhammad. Kami sudah yang mana yang mau dijawab Kaica, yang mana yang mau dijawab dari Malikin atau bagaimana? Maksudnya gini, dia mau menegaskan saja. Saya tegaskan dulu, gini. Nah, menegaskan saja sih. Gini kan, yang membisikkan itu kan setan ke dalam lidah Muhammad. Tetapi Muhammad mengucapkannya di depan umum, benar atau tidak? Oke, sudah ya Bang Raja ya, itu benar apa tidaknya ya. Oke, silakan Bang Hilman untuk menanggapi Bang Malikil, nanti langsung ditanggapi juga si Raja Pogos atau Bang Ucup juga boleh, silakan. Ya, lanjut Bang Hilman, lanjut dulu sebentar saya. Di dalam tafsir Tahrir wa Tanwir mengatakan wahya qissatun yajiduha sami dighdan ala ibalah wala yulqa ilaiha at-tahrir balah. Nih, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir itu bahkan tidak terlalu difokuskan kepada kisah tersebut. Karena kenapa? Karena nih, walaysa fi ahadi asanidiha sama'an sahabi li syai' fi majlisin nabi, karena banyak dari para sahabat tidak pernah mendengarkan bahwasannya sahabat itu mendengarkan di majelisnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wasanaduha tadi kan dikatakan
Bang Maliki mengatakan itu sanad dari Ibnu Abbas. Nih, katakan lagi nih. Wa sanaduha ila Ibnu Abbas, dan sanadnya kepada Ibnu Abbas sanadun mat'un. Ya, ada to'an di sana. Bisa baca sendiri nanti di ilmu hadis seperti apa to'an itu. Ya. Ala anna Ibnu Abbas yaumun nazal surat Najm kana la yahdur majlisin Nabi. No. Ibnu Abbas pun ya, ketika surat Najm itu turun, itu tidak hadir di majelisnya Nabi. Kayak gitu. Makanya gini, Bang Maliki, ya, kalau misalkan ingin menuduh sesuatu, tolong dicek semua kitab, semua tafsir yang membahas tentang ayat itu. Jangan sampai Bang Maliki ini mendapatkan suatu pendapat ahli tafsir. Bang Maliki, ahli tafsir itu juga orang biasa yang mempunyai kemungkinan salah seperti kita. Kecuali para nabi, kecuali para malaikat, itu tidak ada salah di dalamnya seperti itu. Ya, sekali lagi, ya, ahli tafsir ya, sebelum menafsirkan Al-Qur'an pun mempunyai syarat. Ya, 12 syarat menurut Imam Suyuti di dalam kitabnya itu Ulumul Quran Al-Itqan. Ya. Imam Syekh Muhammad Abdu ditambah ada 15 syarat lagi ahli tafsir. Ya. Dan setiap ahli tafsir ya itu tidak pernah menyatakan bahwasannya tafsirannya itu adalah yang paling benar. Tidak ada seorang ahli tafsir yang pernah menyatakan bahwasannya tafsirannya itu adalah yang paling benar. Karena seorang ahli tafsir ya, Ibnu Jarir Tobari, ya kan, Imam Muhammad Abdu, Syekh Thohir dan lain sebagainya, ulama lain sebagainya pun juga mempunyai rasa kemanusiaan yang mana ya penafsirannya itu memungkinkan salah dan memungkinkan benar juga seperti itu. Ya, jadi tolong jangan sampai ada mengambil suatu pendapat dan itu diagung-agungkan tanpa melihat pendapat yang lain seperti itu, Bang Maliki. Ya, ini argumen saya. Saya mendapatkan dari kitab tafsir Al-Qur'an yang berbahasa Arab langsung. Oke, silakan Immanuel. Ya udah, lanjut. Enggak mendapati tafsir itu, kawan. Nanti coba kamu open cam, kamu kasih ke saya. Kalau kamu minta saat ini berapa penafsir, saya katakan ada 10 penafsir mengatakan hal demikian. Salah satunya Al-Qurtubi, ya. Ini ya. Tuh, nah. Nih saya kasih lihat. Ini tafsir Al-Qurtubi. Nih, jilid 12, ya. Nih. Bang Malikil, itu file PDF ya? Iya. Oke, PDF, lanjut. Iya, kalau mau ini ambilnya di islam.net. Nah, itu, ambilnya di situ. Oke, islam.net. Sebentar, Bro. Sedikit saja. Oh, silakan. Nah. Ini nggak ada yang direkayasa ya? Maksudnya? Maksudnya sumber-sumbernya juga kadang-kadang Bang Malikil juga harus kasih tahu soalnya biar teman-teman nggak berspekulasi. Enggak, ada. Sumbernya islamquest.net. Cari di situ. Oke, good. Lanjut Bang Malikil. Oke. Nah, gini ya. Apa yang kamu paparkan tadi, Bro? Kamu berkata bukan Muhammad yang berkata. Nah, ini ya. Jibril, nah, Al-Wahidin ini tentang Geronik ya, ini tentang Geronik. Kita baca ini ya dari sebelumnya ini. Oke. Nih. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul yang tadi ya. Nah. An-Nuhas berkata hadis yang diriwayatkan Al-Laits ini adalah hadis mungkati. Hadis ini mengandung permasalahan yang sangat besar. Ini menurut di dalam Qurtubi ya. Nah, tapi dijelaskan di bawahnya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar Quranik, malaikat-malaikat yang mulia. Hadis ini lebih mungkati daripada hadis diriwayatkan oleh Qatada. Dan hadis ini dituturkan Al-Waqidi dari Katsir bin Sa'id dari Mutalib Abdullah dan berkata, seluruh orang musyrik bersujud kecuali Al-Walid bin Mughirah. Dia sambil mengambil debu dari tanah kemudian mengangkatnya ke keningnya dan dia pun bersujud atasnya.
Jadi semua orang, seluruh orang musyrik bersujud, termasuk Muhammad. Nah, Al-Walid Mughirah adalah orang yang sudah lanjut usia, dipanggil Abu Ubaidah Sa'id bin Al-Asa hingga malaikat Jibril, AS kemudian turun. Lalu Muhammad membacakan kepadanya. Jibril kemudian berkata, aku tidak pernah membacakan bacaan ini padamu. Ya, Allah kemudian menurunkan ayat ini dan itu. Jadi yang membacakan itu Muhammad membacakan. Nah, kita lihat sebentar. Bang, taruh dulu Bang. Itu di atas Munqati. Itu apa Bang? Tahu nggak Munqati? Ini versi yang lain kawan. Saya jujur bacakan, tapi versi yang lain sahih. Misalkan udah kelar Bang Hirman. Ya, sebentar dulu. Bentar ya. Oke. Di halaman 211. Tanya aja. Halaman 211. Jadi kalau kita mau adu-aduan bro, mau kayak pemilu, yang sahih ada berapa, mungkoti ada berapa, yang doif ada berapa, yang mungkar ada berapa, Anda tidak bisa menang karena banyak yang menyatakan hadis itu sahih. Bahkan itu Munqati Bang, tadi lihat di atas kan dibaca Munqati. Iya, nanti jatuhnya kita jatuh kepada pemilu bro, yang mana paling banyak mengatakan sahih, begitu kan? Hanya segelintir yang berkata begitu kawan, karena memang mereka mengkaji tidak sampai kepada sumbernya. Nah, kita baca di halaman 211 ya, 211. Nih, sesungguhnya Ibnu Abbas, nah ini Ibnu Abbas loh. Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya setan yang disebut Al-Bait, si putih, datang kepada Muhammad dalam wujud malaikat Jibril. Dia kemudian memasukkan kalimat berikut ke dalam bacaan Muhammad. Jadi Muhammad yang membaca bro, bukan Al-Bait itu. Jadi Al-Bait itu menyamar sebagai Jibril katanya di sini. Nah kan banyak persepsi. Tapi kalau Anda mau pakai metode mana yang paling banyak, saya bisa buktikan ada 10 yang menyatakan sahih, sanad sahih. Saya bisa buktikan. Nah, kamu bisa membuktikan berapa orang? Kalau kita pakai sistem pemilu nih, kamu bawa mungkati, doif atau mungkar, kamu punya berapa? Kalau kita pakai sistem pemilu, suara terbanyak, gitu ya, paham ya bro? Silakan. Tolong